Selalu diperlakukan seperti babu oleh ibu tirinya hingga diusir ke hutan. Pemuda miskin berubah kaya saat ditolong burung merpati putih ajaib. Halo sahabat, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan absen terlebih dahulu ya. Kalian semua dari daerah mana saja? Jangan lupa juga untuk like dan subscribe video ini agar kalian semua tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Malam itu, angin berhembus membawa hawa dingin yang seolah mampu menusuk hingga ke sumsum tulang. Di sudut paling gelap dari rumah megah bergaya Eropa klasik itu, tepatnya di sebuah lorong sempit di samping gudang beras yang pengap, Arya meringkuk memeluk lututnya yang gemetar. Tubuhnya yang kurus kering hanya dibalut kaos pudar berlubang, yang kainnya sudah begitu tipis hingga tak lagi mampu menahan gigitan angin malam. Lantai semen di bawahnya terasa basah dan berlumut, menebarkan aroma apak yang bercampur dengan bau debu kayu. Perut pemuda itu berbunyi nyaring, melilit perih seolah asam lambungnya sedang menggerogoti dinding ususnya sendiri. Sudah 2 hari penuh tak ada sebutir nasi pun yang melewati tenggorokannya yang kering kerontang. Tahan, Arya. Kau harus kuat bertahan hidup malam ini saja. Gumam Arya dengan suara parau yang bergetar hebat, bibirnya yang pecah-pecah dan pucat pasi bergesekan pelan. Ia menunduk dalam, memandangi kedua tangannya yang kasar, dipenuhi kapalan tebal dan luka goresan yang mengering. Kuku-kukunya menghitam oleh tanah sisa pekerjaannya membersihkan taman seluas 2 hektar tadi siang. Di atas kepalanya, sayup-sayup terdengar denting gelas kristal yang beradu riang, disusul gelak tawa renyah yang menggema dari lantai atas. Di sana, di ruang makan utama yang diterangi lampu gantung seharga ratusan juta, ibu tiri dan saudara tirinya tengah berpesta pora merayakan keberhasilan bisnis yang sejatinya dibangun dengan darah dan keringat mendiang ayah Arya. Rasa lapar yang merajam perutnya membuat pandangan Arya mulai berkunang-kunang. Dengan susah payah, ia memaksakan diri untuk berdiri, berpegangan pada dinding gudang yang lembab. Keringat dingin sebesar biji jagung menetes dari pelipisnya. Ia melangkah tertatih, mengendap-endap menuju dapur belakang yang tersembunyi. Indera penciumannya menangkap aroma tajam dari kaldu daging wagyu dan tumis mentega yang tertinggal di udara. Setibanya di sana, matanya yang cekung menatap nanar tumpukan piring kotor porselen mewah di wastafel. Di atas salah satu piring berlapis emas itu, terdapat sisa setengah potong daging panggang dan sejumput nasi hangat yang tidak dihabiskan. Air liur Arya menetes tanpa bisa ditahan. Tangannya yang gemetar karena lemah perlahan terulur, mencoba meraih piring tersebut demi mengganjal perutnya yang terasa seperti ditusuk-tusuk ribuan jarum. Namun, belum sempat ujung jarinya yang kotor menyentuh tepi piring, sebuah suara langkah sepatu hak tinggi bergema membelah keheningan dapur, disusul bentakan melengking yang membuat jantung Arya seakan berhenti berdetak. Singkirkan tangan kotormu dari piring kristalku, dasar lintah bau comberan, jerit Nyonya Ratna dengan nada jijik yang begitu kental. Wanita parubaya itu berdiri di ambang pintu, mengenakan gaun sutra merah marun yang menjuntai anggun menyapu lantai marmer berkilau. Leher dan pergelangan tangannya dipenuhi perhiasan berlian yang menyilaukan mata. Aroma parfum mewahnya yang menyengat langsung merangsek masuk hidung Arya, membuat pemuda lusuh itu terbatuk pelan. Nyonya Ratna menatap Arya dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan sorot mata penuh kebencian, seolah sedang melihat setumpuk kotoran hewan yang menjijikan. Sedang apa kau mengendap-endap di dapur bersihku ini? Hah? Kau pikir rumah mewah ini panti asuhan tempat kau bisa mencuri makanan sesukamu? Arya menelan ludah dengan susah payah. Tenggorokannya terasa seperti disayat pisau silet. Saya sangat lapar, Nyonya. Sudah 2 hari saya tidak diberi makan. Saya hanya ingin memakan sisa daging yang ada di piring kotor itu, jawab Arya terbata-bata, suaranya parau dan merendah, menahan segala ego dan harga dirinya demi bertahan hidup. Ia tidak menatap mata wanita itu, hanya menunduk memandangi ujung sandal jepitnya yang sudah putus. Tiba-tiba, suara tawa mengejek meledak dari balik punggung Nyonya Ratna. Dion, saudara tiri Arya yang bertubuh gempal dan berwajah arogan, muncul sambil memutar-mutar kunci mobil sport terbarunya. Ia memakai kemeja desainer ternama yang harganya setara dengan biaya hidup Arya selama setahun. Hahaha, Mama lihat. Si gembel ini matanya melotot melihat sisa makanan kita. Hei, kotoran, kau lapar ya? Kau mau makan daging mahal ini? Ejek Dion sambil berjalan angkuh mendekati wastafel. Ia mengambil piring berisi sisa daging wagyu itu, mengangkatnya tinggi-tinggi, lalu memutarnya perlahan di depan wajah Arya yang pucat. Berikan saja padanya, Dion.
Kasihan anjing peliharaan kita ini kelaparan, ucap Nyonya Ratna sambil melipat tangan di dada, senyum sinis dan kejam tersungging di bibirnya yang dipoles lipstik merah menyala. Tapi ingat, Arya, kau itu cuma benalu di rumah ini. Tempatmu bukan di meja makan, tapi di tanah. Kau tak pantas makan dari piring kristalku yang harganya lebih mahal dari nyawamu itu. Mendengar instruksi ibunya, seringai licik muncul di wajah Dion. Bukannya menyerahkan piring itu kepada Arya, pemuda sombong itu justru membalikan piring tersebut tepat di atas lantai dapur yang baru saja dipel menggunakan cairan pembersih kimia. Nasi dan potongan daging wagyu mahal itu jatuh berserakan, bercampur dengan busa sabun pel dan debu halus di lantai. Ops, tanganku licin. Nah, silakan makan, anjing kurus. Habiskan semuanya. Kalau kau mau makan, kau harus merangkak dan memungutnya dari lantai menggunakan mulutmu. Itu tempat yang paling pantas untuk kotoran sepertimu. Bentak Dion sambil tertawa terbahak-bahak, suara tawanya memantul di dinding dapur yang dingin. Arya mematung. Darahnya mendidih. Namun tubuhnya terlalu lemah untuk memberontak. Jantungnya berdetak kencang, menghantam tulang rusuknya dengan keras. Ia menatap nanar makanan yang kini kotor berserakan di lantai, lalu menatap wajah ibu dan saudara tirinya yang tengah tersenyum puas melihat penderitaannya. Ada gejolak perlawanan di hatinya, namun kenangan akan almarhum ayahnya yang selalu berpesan untuk bersabar menahan amarahnya kembali. Ia tahu, jika ia melawan saat ini, ia akan mati kelaparan di jalanan, atau lebih buruk lagi, disiksa hingga sekarat oleh para pengawal Nyonya Ratna. Dengan gerakan lambat yang diiringi air mata yang menggenang di pelupuk matanya yang cekung, Arya perlahan menekuk kedua lututnya yang gemetar. Ia berlutut di atas lantai yang basah oleh cairan pel. Terima kasih, Nyonya. Tuan Dion. Ucapnya lirih. Suaranya nyaris pecah oleh tangis yang mati-matian ia telan. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, mengambil sisa daging yang sudah terkena sabun lantai itu dengan tangannya yang gemetar, lalu memasukkannya ke dalam mulutnya. Rasa pahit sabun dan debu bercampur dengan air matanya sendiri, saat ia mengunyah makanan kotor itu demi mengisi perutnya yang menjerit. Hahaha, kerja bagus, anjing yang penurut. Jilat sampai bersih lantainya. Seru Dion kegirangan, menendang bahu Arya dengan sepatu kulit mahalnya hingga pemuda lusuh itu nyaris tersungkur ke depan. Nyonya Ratna mendengus kasar, memalingkan wajahnya dengan ekspresi muak yang dibuat-buat. Sudah, Dion. Ayo kita pergi. Berada di dekatnya terlalu lama membuat parfum mahalku terkontaminasi bau sampah dari tubuhnya. Ingat, Arya. Nyonya Ratna menunjuk tepat ke wajah Arya yang masih menunduk mengunyah makanan kotor. Besok pagi jam 5, selokan di taman belakang harus sudah bersih dari daun kering. Kalau sampai aku melihat satu helai daun pun tersisa, aku akan cambuk punggung kurusmu itu sampai kulitmu terkelupas. Mengerti kau, babu rendahan? Mengerti, Nyonya. Jawab Arya terbata, suaranya tertahan oleh isak tangis yang tertahan di tenggorokan. Langkah kaki Nyonya Ratna dan Dion perlahan menjauh, meninggalkan Arya sendirian di dapur yang dingin. Pemuda itu terus memungut sisa nasi di lantai, menelan setiap butirnya bersamaan dengan harga dirinya yang hancur lebur. Kepedihan malam itu mengukir luka yang sangat dalam di jiwanya. Ia menyeka air mata dengan punggung tangannya yang kotor, menatap ke arah bulan purnama yang bersinar redup di balik jendela dapur. Dalam hati, ia memupuk sebuah ketabahan yang luar biasa, tidak menyadari bahwa kesabarannya malam ini adalah langkah pertama menuju takdir keajaiban yang akan membalikan dunia orang-orang yang telah menginjak-injaknya. Semburat cahaya fajar baru saja merobek langit kelabu Pemalang, namun Arya sudah berdiri gemetar di tengah taman belakang seluas 2 hektar itu sejak pukul 4 pagi. Udara dingin khas pesisir utara Jawa yang menusuk tulang tak menyurutkan ayunan sapu lidinya. Telapak tangannya yang dipenuhi kapalan tebal kini mulai retak dan mengeluarkan darah segar karena gesekan kasar gagang sapu, sementara keringat dingin terus mengucur dari pelipisnya yang pucat. Perutnya masih melilit nyeri, hanya diganjal oleh sisa makanan bercampur sabun lantai semalam. Namun, ancaman Nyonya Ratna terngiang jelas di telinganya bagaikan lonceng kematian. Jika ada satu helai daun kering saja yang tertinggal, kulitnya akan menjadi sasaran cambukan. Tepat ketika matahari mulai meninggi dan Arya bersiap mengumpulkan tumpukan daun terakhir, sebuah dentuman keras yang memekakan telinga meledak dari arah ruang tamu utama.
Suara perang yang diiringi pecahan benda padat itu membuat jantung Arya seakan melompat dari rongga dadanya. Sapu lidi terlepas dari genggamannya yang kebas. Dengan napas terengah-engah dan kaki yang terseok-seok, pemuda lusuh itu berlari menembus pintu kaca menuju sumber suara. Bau wangi pewangi ruangan rasa lavender langsung menyergap hidungnya, sangat kontras dengan bau keringat asam dari tubuhnya sendiri. Di tengah ruang tamu yang berlantaikan marmer Italia mengkilap, Dion berdiri membeku dengan wajah seputih kertas. Di bawah kakinya yang terbalut sepatu kets edisi terbatas, hancur berserakan kepingan vas porselen dinasti Ming yang harganya ditaksir mencapai 500 juta rupiah. Vas antik itu adalah benda kesayangan Nyonya Ratna, barang koleksi yang bahkan debunya pun tak boleh disentuh sembarangan. Di tangan Dion, masih tergenggam sebuah bola golf yang tampaknya baru saja ia ayunkan sembarangan di dalam rumah. Mata Dion yang membulat panik tiba-tiba menangkap sosok Arya yang berdiri gemetar di ambang pintu, masih mengenakan kaos pudar berlubang yang basah oleh peluh. Sebuah senyum miring yang sangat licik dan culas seketika terbentuk di bibir Dion. Tanpa membuang waktu sedetik pun, pemuda gempal itu melemparkan bola golfnya ke balik sofa kulit, lalu melangkah lebar ke arah Arya. Tangan Dion yang kekar mencengkeram kerah baju Arya yang tipis, menarik pemuda kurus itu dengan kasar hingga Arya tersandung dan jatuh terjerembab tepat di atas pecahan tajam porselen. Ah! Rintih Arya tertahan saat beling tajam itu merobek kulit lututnya, hingga darah segar merembes menodai celana kainnya yang sudah usang. Belum sempat Arya menyadari apa yang sedang terjadi, suara langkah kaki terburu-buru menuruni tangga marmer membelah keheningan. Nyonya Ratna muncul dengan balutan mantel tidur sutra berwarna zamrud. Wajahnya yang dipenuhi riasan tebal memerah pada menahan amarah yang siap meledak. Matanya membelalak ngeri melihat harta karun kesayangannya hancur berkeping-keping di lantai. Apa yang terjadi di sini? Ya Tuhan, vas antiko! Jeritan Nyonya Ratna melengking nyaring. Suaranya menggetarkan kaca-kaca jendela raksasa di ruangan itu. Dadanya naik turun dengan cepat, menatap nanar pecahan keramik biru putih yang kini bernilai tak lebih dari tumpukan sampah. Melihat kedatangan ibunya, Dion langsung menjatuhkan dirinya ke lantai, memasang wajah ketakutan dan napas yang terengah-engah seolah baru saja bertarung mempertaruhkan nyawa. Mama, tolong aku, Ma. Anak haram ini tiba-tiba mengamuk. Teriak Dion dengan suara serak yang dibuat-buat, telunjuknya menuding tepat ke wajah Arya yang masih tersungkur menahan sakit. Dia iri melihatku memakai sepatu baru. Ma. Dia sengaja masuk ke dalam membawa sapu kotornya, mengayunkannya ke arahku, tapi malah menghancurkan vas kesayangan Mama. Dia bahkan mencoba menyerangku. Ma. Lihat, bajuku sampai kotor ditarik oleh gembel ini. Arya membelalakan matanya yang cekung, menahan perih di lututnya sembari berusaha mengangkat wajah. Tubuhnya gemetar hebat mendengar fitnah keji yang meluncur begitu lancar dari mulut saudara tirinya. Tidak, Nyonya, itu tidak benar. Saya baru saja masuk karena mendengar suara pecahan. Sangkal Arya dengan suara parau dan terbata-bata. Ia menelan ludah yang terasa seperti pasir. Tetuan Dion sedang bermain bola golf di dalam. Saya tidak melakukan apa-apa. Nyonya, sungguh. Tangan saya bahkan masih kotor oleh tanah dari taman. Berani kau memanggil anakku pembohong. Dasar lintah bau tanah. Raung Nyonya Ratna, memotong ucapan Arya dengan beringas. Ia melangkah maju dengan tumit sepatu hak tingginya berdentang keras di lantai marmer, lalu mengayunkan telapak tangannya. Plak! Sebuah tamparan keras mendarat telak di pipi kiri Arya. Cincin berlian besar yang melingkar di jari Nyonya Ratna menggores tulang pipi pemuda itu, hingga robek dan mengucurkan darah segar. Arya terpental ke samping. Kepalanya membentur lantai marmer dengan bunyi gedebuk yang mengerikan. Telinganya berdenging hebat. Pandangannya berkunang-kunang. Mama lihat sendiri, kan? Dia malah menuduhku. Rengek Dion sambil merangkul lengan ibunya, menyembunyikan seringai penuh kemenangan di balik bahu wanita itu. Orang miskin sepertinya memang punya penyakit hati, Ma. Dia sengaja menghancurkan barang berharga kita karena tahu dia tidak akan pernah bisa membelinya seumur hidupnya yang menyedihkan itu. Nyonya Ratna mendengus kasar. Napasnya memburu bak banteng yang terluka. Tatapannya menyorotkan kebencian murni yang tak tertandingi. Kau benar, Dion. Sampah tidak akan pernah bisa diubah menjadi emas, dan anak pelacur murahan ini memang ditakdirkan untuk membawa kesialan di rumah ini. Desis wanita itu dengan suara bergetar menahan murka. Ia lalu menoleh ke arah dua pengawal berbadan tegap yang berjaga di dekat pintu utama.
Kalian berdua. Seret gembel kudisan ini ke halaman belakang. Ikat tangannya di tiang jemuran. Ambilkan tongkat rotan milik mendiang suamiku di ruang kerja sekarang juga. Kedua pengawal itu tanpa banyak bicara langsung menyeret lengan Arya, mengabaikan rintihan tertahan dari pemuda lusuh yang kakinya masih meneteskan darah akibat pecahan vas. Arya diseret melintasi lantai marmer yang dingin, meninggalkan jejak merah yang mengerikan. Setibanya di halaman belakang, tubuh kurusnya diikat kuat pada tiang besi hingga urat-urat di pergelangan tangannya menonjol biru. Tak lama berselang, Nyonya Ratna berjalan menghampiri dengan wajah pongah, menggenggam sebuah tongkat rotan tebal yang biasanya hanya digunakan untuk menghukum anjing penjaga yang beringas. Kau pikir kau bisa menghancurkan barang 500 jutaku dan bebas begitu saja? Hah? Nyawamu yang tak berharga itu bahkan tak cukup untuk membayar satu keping pun pecahan vas itu. Bentak Nyonya Ratna. Ludahnya memercik mengenai wajah Arya yang menunduk pasrah. Nyonya, saya mohon, bukan saya yang melakukannya. Lirih Arya, suaranya nyaris seperti embusan angin. Ia memejamkan mata erat-erat, menyiapkan diri untuk rasa sakit yang tak terbayangkan. Diam kau, kotoran! Teriak Dion dari teras belakang, bersorak kegirangan sambil menyesap jus jeruk dingin di tangannya. Pukul yang keras, M.A. Biar dia tahu di mana tempatnya. Tanpa belas kasihan sedikitpun, Nyonya Ratna mengayunkan rotan itu dengan seluruh tenaga yang dimilikinya. Star! Rotan tebal itu menghantam punggung Arya dengan suara lecutan yang memecah udara pagi. Kaus pudar yang tipis itu seketika robek, dan segaris luka merah panjang langsung menganga di punggung Arya yang hanya berlapis kulit dan tulang. Pemuda itu menggigit bibir bawahnya kuat-kuat hingga berdarah, menolak untuk menjerit demi menjaga sisa harga dirinya. Ini untuk kelancanganmu menatap wajah anakku, raung Nyonya Ratna. Star! Lecutan kedua mendarat lebih keras, menyilang di atas luka pertama. Darah segar mulai merembes, menetes pelan ke atas tanah berumput. Dan ini karena keberadaanmu yang menjijikan di rumahku. Star! Star! Hantaman demi hantaman bertubi-tubi mendarat tanpa ampun. Udara dipenuhi suara mengerikan rotan yang membelah daging, diiringi gelak tawa-tawa Dion yang menggema penuh kepuasan dari kejauhan. Arya hanya bisa menunduk, meremas tangannya yang terikat, menelan setiap tetes rasa sakit dan ketidakadilan ini ke dalam lubuk jiwanya yang paling dalam, membiarkan karma mencatat semuanya dalam diam. Langit pemalang malam itu seolah ikut berduka, menumpahkan air mata lewat badai hujan petir yang mengamuk sejadi-jadinya. Di dalam gudang beras yang gelap dan pengap, Arya meringkuk di sudut ruangan yang bocor, menggigil hebat dengan bibir yang telah membiru pucat. Punggungnya yang hancur akibat lecutan rotan pagi tadi kini terasa seperti dibakar hidup-hidup oleh bara api, sementara darah kering yang menempel pada kaus robeknya menebarkan aroma anyir yang tajam, bercampur sempurna dengan bau debu dan karung goni basah. Setiap kali petir menyambar, kilatan cahaya putihnya menembus celah ventilasi berdebu, menyorot wajah pemuda itu yang sepucat mayat dan penuh keringat dingin. Ia memeluk erat lututnya yang gemetar, mencoba menahan rintihan ngilu setiap kali rasa sakit itu menusuk hingga ke sumsum tulang. Namun, penderitaannya malam itu ternyata belumlah usai. Tepat ketika Guruh menggelegar memekakan telinga, pintu kayu gudang itu ditendang terbuka dengan sangat kasar hingga engselnya nyaris lepas, menampilkan siluet Nyonya Ratna dan Dion yang berdiri angkuh di ambang pintu, diapit oleh dua pengawal bertubuh raksasa. Bawa sampah busuk ini keluar dari rumahku sekarang juga. Perintah Nyonya Ratna dengan lengkingan suara tinggi yang menembus deru hujan menderu. Jarinya yang lentik berhias rentetan cincin berlian menunjuk lurus ke arah Arya yang terkesiap mundur. Wanita itu mengenakan mantel bulu tebal impor yang melindunginya dari hawa dingin malam, menatap anak tirinya dengan sorot mata penuh kebencian murni yang menyala-nyala. Setelah aku pikir-pikir sepanjang hari, membiarkanmu bernapas menghirup udara di gudang ini sama saja dengan memelihara wabah penyakit. Kau sudah menghancurkan vas porselen kesayanganku yang harganya tak akan mampu kau bayar meski kau menjual ginjalmu, membuat udara di rumah mewahku tercemar bau kemiskinanmu, dan sekarang kau pikir kau bisa tidur nyenyak di atas propertiku. Bangun, dasar lintah darat menjijikan. Kedua pengawal itu tanpa membuang waktu langsung merangsek masuk, mencengkeram lengan kurus Arya dari kiri dan kanan, lalu menariknya berdiri dengan kasar bak menarik karung beras kotor. Pemuda malang itu menjerit tertahan saat luka cambuk yang mengering di punggungnya kembali robek ditarik paksa. Ampun, Nyonya, tolong ampun, di luar sedang bebadai besar. Mohon Arya dengan suara bergetar yang terdengar sangat parau,
Kakinya terseret lemas di atas lantai semen yang dingin. Matanya yang cekung memerah menatap ibu tirinya dengan keputusasaan yang begitu dalam. Saya tidak punya siapa-siapa lagi selain keluarga ini. Saya bersumpah berjanji akan bekerja. Lebih keras lagi besok, membersihkan semuanya tanpa sisa walau hanya setetes debu. Tolong jangan usir saya malam ini. Nyonya, saya bisa mati kedinginan. Sebuah tawa sinis yang menggema nyaring meledak dari bibir Dion yang berdiri melipat tangan di dada. Matanya berkilat penuh kepuasan sadis melihat penderitaan luar biasa saudara tirinya. Keluarga? Hei, gembel bau got. Sejak kapan kotoran rendahan sepertimu menjadi bagian dari keluarga elit kami? Hah? Ejek Dion seraya meludah dengan jijik tepat di depan ujung jari kaki Arya yang telanjang. Pemuda gempal berbaju desainer itu melangkah maju, mencengkeram rahang Arya dengan kasar hingga kuku-kukunya menancap di kulit rahang pemuda itu. Ayahmu yang bodoh itu sudah mati membusuk, dan sekarang rumah ini, tanah ini, seluruh harta ini adalah milik kami berdua. Kehadiranmu yang lusuh di sini cuma merusak pemandangan mataku dan mengotori marmer mahalku. Seret dia ke depan gerbang sekarang juga. Buang dia ke tempat pembuangan sampah tempat lalat sepertinya seharusnya berada. Tanpa rasa kasihan sedikitpun, pengawal berbadan tegap itu menyeret tubuh Arya keluar dari area gudang, melintasi jalan setapak di taman belakang, menuju halaman depan yang sedang diguyur hujan lebat tanpa ampun. Tubuh kerempeng Arya bagaikan boneka kain rusak yang tak berdaya ditarik paksa menembus amukan badai. Tetesan air hujan yang sedingin es menghantam luka terbuka di punggungnya dengan brutal, memberikan sensasi perih luar biasa layaknya disayat ribuan silet yang membuat pandangannya mulai berkunang-kunang gelap. Petir kembali menyambar menerangi langit kelabu yang pekat, memperlihatkan raut wajah Nyonya Ratna yang menyeringai kejam dari balik payung hitam raksasa yang dipegangi erat oleh pelayan pribadinya. Nyonya, Dedion, tolong, Arya terbatuk sangat keras, memuntahkan air hujan bercampur darah dari gusinya yang tak sengaja tertelan bersamaan dengan isak tangis tertahan. Ia mencoba meronta, berpegangan erat pada tiang gerbang besi tempa berlapis emas yang menjulang tinggi di depan rumah, menolak mati-matian untuk dilempar keluar ke jalanan aspal yang kini telah berubah menjadi sungai banjir berlumpur. Namun, tenaganya yang terkuras habis sama sekali tak berarti melawan cengkeraman algojo bayaran ibu tirinya. Saya mohon dengan sangat malam ini saja, izinkan saya tidur di luar gerbang dekat tong sampah. Saya tidak akan masuk ke area rumah, saya janji. Mendengar permohonan memelas yang memilukan itu, Nyonya Ratna justru melangkah mendekat dengan wajah memerah padam dipenuhi urat amarah. Lepaskan tangan najismu dari gerbang emas rumahku, anak haram! Bentaknya liar mengalahkan suara guntur. Dengan satu gerakan kilat penuh tenaga, wanita parubaya itu mengangkat kaki kanannya yang terbalut sepatu hak tinggi runcing mahal, lalu menendang telak tepat di ulu hati Arya dengan seluruh kekuatannya. Hantaman keras hak sepatu itu membuat napas Arya seakan putus seketika dari tenggorokannya. Pegangannya di besi gerbang terlepas total, dan tubuh kurusnya terpental jauh ke belakang, menabrak genangan banjir lumpur coklat pekat di luar jalanan dengan bunyi deburan air yang menyayat hati. Air jalanan yang bercampur tanah, kotoran hewan, dan sampah langsung menyelimuti sekujur tubuhnya, merangsek masuk paksa ke dalam mulut dan hidungnya, membuat pemuda itu tersedak hebat, terbatuk-batuk meregang nyawa mencari pasokan udara di tengah hujan yang membutakan mata. Lihat dia, M.A. Hahaha. Menggelepar di lumpur persis seperti cacing kepanasan. Cacing kotor yang mengais-ngais belas kasihan. Sorak Dion bertepuk tangan kegirangan di balik pagar, menatap hina tubuh Arya yang berlumuran lumpur kotor dari ujung rambut hingga ujung kaki. Makan lumpur itu, gembel. Itu makanan yang jauh lebih pantas untukmu daripada nasi sisa semalam. Dengarkan aku baik-baik, anak pelacur murahan. Teriak Nyonya Ratna dari balik jeruji gerbang, suaranya menggelegar kejam menembus kabut hujan. Mulai detik ini, kau bukan lagi bagian dari rumah ini atau hidup kami. Jika aku sampai melihat wajah lusuhmu menginjakan kaki dalam radius 1 kilometer dari rumahku, aku bersumpah demi Tuhan akan menyuruh orang-orangku untuk mematahkan kedua kakimu sampai remuk dan melempar mayatmu ke laut. Tutup gerbangnya dan kunci gemboknya rapat-rapat sekarang. Pintu gerbang besi raksasa nan megah itu ditutup dengan bantingan luar biasa keras, menyisakan bunyi decit logam nyaring yang terdengar persis seperti vonis mati yang dijatuhkan bagi Arya. Gembok besar diklik. Lampu-lampu sorot taman seketika dimatikan serentak, meninggalkan Arya terbuang dalam kegelapan total yang hanya sesekali diterangi oleh kilatan cahaya petir di ufuk malam. Di tengah jalanan desa yang lengang,
sepi, dan berubah menjadi sungai kecil berarus deras yang mematikan. Arya tergeletak tengkurap tak berdaya. Ia memuntahkan air lumpur berbau busuk dari mulutnya, sementara air mata panas mengalir deras membelah pipinya, bercampur menyatu dengan air hujan yang membekukan darah. Jantungnya berdetak sangat lambat. Sekujur tubuhnya perlahan mati rasa. Kehancuran ini terasa begitu absolut dan mutlak. Ia tidak memiliki uang sepeser pun di kantong celananya yang robek, tidak memiliki pakaian ganti, dan seluruh sanak saudaranya telah membuangnya layaknya membuang bangkai tikus berpenyakit. Dengan sisa-sisa tenaga terakhir yang ia kumpulkan susah payah dari serpihan harga dirinya yang hancur, Arya merangkak perlahan di dalam lumpur, berusaha bangkit bertumpu pada kedua tangannya yang gemetar hebat tiada henti. Ia menatap nanar dengan pandangan kabur ke arah gerbang rumah megah yang dulu menjadi satu-satunya tempatnya bernaung di bawah asuhan hangat sang ayah. Ayah, maafkan Arya. Arya gagal. Arya tidak bisa bertahan di sana lagi. Bisiknya terputus-putus ke udara kosong yang dingin. Suaranya langsung tertelan raungan angin kencang yang menyapu daratan. Tidak ada sedikit pun dendam yang terucap dari bibirnya yang bergetar pucat pasi. Hanya kesedihan mendalam dan penerimaan dari seorang yatim piatu yang dipaksa menelan empedu kehidupan paling pahit. Kesabarannya adalah perisainya. Ia sangat tahu, jika ia tetap berdiam diri meratap di tengah jalanan banjir itu, ia pasti akan mati membeku sebelum fajar-fajar menyingsing di ufuk timur. Dengan langkah tertatih-tatih menyeret kaki kirinya yang kebas mati rasa, Arya memaksakan diri berjalan perlahan menjauh dari istana neraka tersebut. Matanya yang sayu menatap lurus ke arah ujung desa yang gelap gulita, tepat ke arah siluet pepohonan lebat raksasa yang menjulang hitam menakutkan menembus awan badai, hutan terlarang. Seluruh penduduk desa percaya tempat itu dikutuk dan dihuni binatang buas kelaparan. Tak ada satupun warga waras yang berani memasukinya bahkan di siang hari bolong. Namun bagi Arya malam yang mematikan itu, kegelapan dan kengerian hutan terasa jauh lebih menyambut, lebih manusiawi dibandingkan gemerlap rumah mewah yang dihuninya para monster berwujud darah dagingnya sendiri. Diiringi kilatan petir menyilaukan dan derasnya hujan yang merobek langit, pemuda lusuh dan penuh luka itu melangkah masuk menembus rimbunnya kabut hutan terlarang, membawa serta kelaparan, penderitaan, dan takdir besar yang diam-diam telah menunggunya di balik bayang-bayang pepohonan tua malam itu. Hutan terlarang di pinggiran desa Pemalang itu bukanlah sekadar kumpulan pepohonan tua, melainkan sebuah labirin kematian yang telah menelan banyak nyawa. Gelapnya malam berpadu dengan amukan badai menciptakan suasana mencekam bak di dasar neraka es. Kanopi daun-daun raksasa di atas kepala Arya saling bergesekan dengan suara bising yang mengerikan, sementara akar-akar pohon beringin yang mencuat dari tanah basah seolah berubah menjadi tentakel monster yang siap menjerat kakinya kapan saja. Di tengah gulita yang pekat, pemuda lusuh itu terus memaksakan diri melangkah. Setiap kali telapak kakinya yang telanjang menginjak ranting tajam dan batu berduri, rasa ngilu yang luar biasa menjalar hingga ke ubun-ubun. Namun, luka di telapak kakinya sama sekali tidak sebanding dengan siksaan di punggungnya. Luka lecutan rotan yang menganga lebar kini telah terendam air hujan kotor bercampur keringat dingin, memberikan sensasi perih luar biasa layaknya disiram air keras, membuat napas Arya tersengal-sengal dan memburu. Hawa dingin yang ekstrim pelan-pelan mulai merenggut kesadaran Arya. Bibirnya telah berubah warna menjadi biru keunguan yang pucat, bergetar hebat tanpa kendali bersamaan dengan gemeletuk giginya yang nyaring. Ia menyilangkan kedua lengan kurusnya di depan dada, berusaha memeluk dirinya sendiri demi mencari secuil kehangatan yang mustahil ia dapatkan dari kaus usang basah kuyup yang melekat di kulitnya bak plastik es. Sesekali ia terbatuk keras hingga dadanya sesak, memuntahkan cairan bening karena perutnya benar-benar kosong melompong. Tidak ada asupan kalori yang bisa dibakar oleh tubuhnya untuk melawan hipotermia yang mulai menyerang organ-organ vitalnya. Pandangannya perlahan mulai berkabut, diselimuti bintik-bintik hitam yang berputar-putar di depan matanya bagaikan sekawanan lalat bangkai di atas kematian. Di sebuah tanjakan berlumpur yang licin, ujung jari kaki Arya tersandung sebuah batu berlumut berukuran besar yang tertutup bayangan. Keseimbangan tubuhnya yang sudah rapuh seketika hancur lebur. Pemuda itu jatuh terjerembab dengan sangat keras. Wajahnya menghantam tanah basah yang dipenuhi genangan air coklat dan daun-daun membusuk. Darah segar kembali mengalir dari pelipisnya yang terbentur akar pohon, mengalir hangat sesaat sebelum tersapu oleh air hujan yang brutal. Arya mencoba bertumpu pada kedua tangannya yang gemetar parah, memaksakan otot-ototnya berkontraksi untuk bangkit, namun kedua lengannya menolak untuk bekerja. Tenaganya telah benar-benar terkuras habis, diperas hingga tetes terakhir oleh kekejaman Nyonya Ratna dan ganasnya siksaan alam.
Dengan sisa kesadaran yang menipis tajam, Arya menelungkupkan kepalanya di atas lumpur basah yang dingin. Keputusasaan yang pekat perlahan mulai merayapi relung hatinya, menelan sisa-sisa semangat hidup yang sedari tadi ia pertahankan mati-matian dalam diam. Rasa sakit di sekujur tubuhnya berangsur-angsur menghilang, digantikan oleh rasa kebas dan mati rasa yang membuai jiwa. Ia tahu betul, ini adalah tanda-tanda akhir dari fase hipotermia, momen kritis di mana tubuh mulai menyerah dan kematian datang menjemput dengan pelukan dinginnya yang menenangkan. Apakah ini akhirnya? Ayah? Bisiknya dalam batin. Suaranya di tenggorokan tak lebih dari desahan angin yang sangat rapuh. Ia memejamkan mata, membiarkan air matanya menyatu dengan air hujan. Apakah penderitaan ini akan segera berakhir malam ini juga? Jika memang kematian adalah satu-satunya jalan untuk lari dari cengkeraman Nyonya Ratna dan Dion. Arya ikhlas. Tuhan, ambil saja nyawa yang tak berharga ini. Biarkan tubuhku menyatu dengan tanah hutan ini. Kelopak matanya yang terasa seberat bongkahan timah besi perlahan mulai terkatup rapat. Ia membiarkan kegelapan mutlak mengklaim dirinya. Namun, tepat ketika kesadarannya nyaris terputus sepenuhnya untuk menyeberang ke alam baka, sebuah suara pelan menembus deru angin dan rintik hujan yang memekakan telinga. Suara itu sangat kecil, lirih, dan rapuh. Namun entah mengapa frekuensinya terdengar begitu jelas dan tajam menyayat telinga batin Arya. Itu bukanlah suara auman binatang buas yang kelaparan atau desisan ular berbisa yang mencari mangsa, melainkan sebuah rintihan. Rintihan kepedihan dari makhluk ciptaan Tuhan yang sama-sama tengah meregang nyawa di tengah badai. Kelopak mata Arya perlahan terbuka kembali dengan susah payah. Jantungnya yang tadinya berdetak sangat lambat kini memompa darah dengan sisa tenaga cadangan yang didorong oleh insting kemanusiaannya yang suci. Empati murni di dalam jiwanya yang tak pernah ternoda oleh kejahatan memberontak hebat melawan kematiannya sendiri. Ia memutar kepalanya dengan gerakan kaku, menajamkan pendengarannya yang mulai berdenging hebat. Suara itu berasal dari balik semak-semak berduri lebat yang berjarak sekitar 5 meter di sebelah kanannya. Suara rintihan burung yang memilukan. Siapa? Di sana. Gumam Arya dengan suara parau yang menyayat, memaksa paru-parunya yang sakit untuk menghirup oksigen basah sebanyak mungkin. Ia tidak peduli jika rintihan itu adalah umpan dari makhluk buas penunggu hutan. Hatinya yang terbiasa menderita sama sekali tak bisa membiarkan penderitaan makhluk lain berlalu begitu saja tanpa ia pedulikan. Menggunakan kedua siku dan lututnya yang telah mati rasa digerus hawa dingin, Arya menyeret tubuh kurusnya yang berlumuran lumpur kotor, merangkak inci demi inci dengan napas memburu mendekati sumber suara tersebut. Ranting-ranting tajam yang tersembunyi merobek sisa celana kainnya, menambah sayatan-sayatan baru di betisnya hingga berdarah, namun pemuda stoik itu tak menghiraukannya. Semakin dekat ia merangkak, suara rintihan itu terdengar semakin nyata, dipenuhi letupan rasa sakit yang sangat familiar bagi Arya, rasa sakit karena dihancurkan oleh ketidakadilan dunia. Ketika tangannya yang bergetar hebat menyibakkan semak-semak paku yang berduri, kilatan petir menyambar ganas di langit malam, memberikan penerangan dramatis sesaat yang cukup bagi mata Arya untuk menangkap sebuah pemandangan yang mengiris hatinya hingga berdarah. Di bawah bayangan pohon jati raksasa yang roboh sebagian, tergeletak seekor burung merpati. Namun, makhluk itu sama sekali bukanlah burung biasa. Bulu-bulunya memancarkan warna putih salju yang begitu bersih, murni, dan suci, sebuah anomali yang sangat kontras dengan lumpur kotor dan hitamnya hutan terlarang. Bulu putih itu seolah memancarkan aura pendar redup yang ajaib. Sayangnya, keindahan sang merpati itu tengah dirusak oleh tragedi yang mengenaskan. Sebatang dahan kayu pinus berukuran cukup besar dan berduri tajam telah menimpa tubuh mungil itu, menjepit sayap kirinya hingga remuk berantakan. Darah merah segar mewarnai bulu-bulu putih sucinya, mengalir luruh terbawa tetesan hujan lebat. Merpati itu menggelepar lemah di atas lumpur, paruhnya yang mungil terbuka merintih kesakitan, menatap kedatangan Arya dengan sepasang mata bulat yang memancarkan ketakutan dan permohonan tolong yang begitu dalam. Tatapan mata burung yang sekarat itu menghunjam langsung menembus dasar jiwa Arya. Di dalam sepasang mata hewan rapuh tersebut, Arya melihat pantulan dirinya sendiri, lemah, hancur, ditindas oleh beban yang jauh lebih besar, diinjak-injak, dan nyaris mati dilupakan di tengah dinginnya dunia yang tak kenal ampun. Seketika, seluruh rasa sakit di tubuh Arya seolah menguap entah kemana. Ada dorongan adrenalin spiritual yang luar biasa kuat memaksa pemuda lusuh itu untuk bangkit berlutut. Ia mengulurkan tangannya yang kotor, memar,
dan gemetar parah ke arah dahan kayu berat yang menimpa sang burung pelindung takdirnya itu. Tenanglah, makhluk kecil, kakau tidak akan mati malam ini, tidak jika aku masih bernapas, ucap Arya pelan, suaranya serak namun penuh dengan janji ketulusan mutlak. Tangannya yang dipenuhi luka dan kapalan itu mencengkeram erat dahan kayu yang basah, bersiap menantang batas maksimal fisik manusianya demi menyelamatkan satu nyawa mungil yang tak berdosa, tak menyadari bahwa uluran tangannya malam itu adalah anak kunci yang akan membuka gerbang keajaiban terbesar bagi putaran roda kehidupannya. Hujan badai di hutan terlarang semakin menggila, seolah langit malam itu memuntahkan seluruh amarahnya ke atas daratan. Di bawah bayangan pohon jati raksasa yang tumbang, Arya mengerahkan setiap on sisa tenaga yang bersembunyi di balik tubuh kurus keringnya. Otot-otot lengannya yang hanya terbalut kulit tipis menegang hebat hingga urat-urat biru menonjol keluar. Gemetar parah saat jari-jarinya yang penuh luka robek mencengkeram dahan pinus berduri yang menjepit tubuh sang merpati putih. Udara dingin yang membekukan paru-paru membuatnya terengah-engah, memuntahkan kabut uap dari mulutnya yang telah membiru pucat. Serpihan kayu tajam menusuk telapak tangannya yang kapalan, mengalirkan darah segar yang langsung bercampur dengan lumpur kotor. Namun pemuda lusuh itu menolak keras untuk melepaskan cengkeramannya. Rasa ngilu dari punggungnya yang hancur lebur, akibat lecutan rotan Nyonya Ratna kembali merobek kesadarannya setiap kali ia memaksa tubuhnya membungkuk. Namun, tatapan memelas dari sepasang mata bulat sang merpati yang menggelepar di bawah tumpukan kayu itu membakar empati murni di dalam dada Arya. Ia mengatupkan rahangnya rapat-rapat, melawan rasa kebas yang mulai melumpuhkan saraf-saraf motoriknya di tengah suhu yang membekukan. Dengan satu erangan parau yang memecah deru angin malam, Arya mengangkat dahan berat itu sekuat tenaga, menggesernya beberapa jengkal ke samping, cukup untuk membebaskan tubuh mungil yang nyaris remuk tersebut. Setelah beban itu tergeser, Arya langsung ambruk bertumpu pada kedua lututnya yang gemetar, terbatuk-batuk hebat memuntahkan air hujan dari tenggorokannya yang perih. Napas pemuda itu tersengal, pandangannya berkunang-kunang oleh bintik hitam, namun tangannya dengan sangat lembut terulur menyentuh sang merpati. Makhluk indah yang bulunya seputih salju itu kini terbaring sangat lemah di atas genangan lumpur berbau busuk. Sayap kirinya patah dengan sudut yang tak wajar, menyembulkan tulang rawan yang mengoyak kulit, sementara noda darah merah cerah menodai kesucian bulu-bulunya. Merpati itu mencicit lirih. Tubuhnya yang mungil bergetar hebat menahan hawa dingin ekstrim yang dibawa oleh amukan badai. Arya menatap hewan rapuh itu dengan genangan air mata yang membaur dengan hujan di pipinya. Di mata lelahnya, burung ini bukanlah sekadar hewan liar, melainkan cerminan jiwanya sendiri, sesama makhluk Tuhan yang dihempaskan, dihancurkan, dan dibiarkan mati sendirian oleh kejamnya penderitaan dunia. Kau pasti sangat kesakitan, kawan kecil. Bisik Arya dengan suara serak yang bergetar hebat, ujung jari telunjuknya yang kasar membelai lembut puncak kepala sang merpati, berusaha menyalurkan ketenangan yang ia sendiri sama sekali tidak miliki. Ia menelan ludah yang terasa bagai menelan pecahan kaca. Keputusasaan mengancam akan menelan akal sehatnya saat ia menyadari bahwa bulu-bulu burung itu basah kuyup. Dalam suhu udara yang terus anjlok di bawah 10 derajat Celcius ini, merpati itu pasti akan mati membeku dalam hitungan menit jika tidak segera dikeringkan dan dihangatkan. Arya menatap tubuhnya sendiri yang malang. Ia tidak memiliki selimut tebal, tidak memiliki perapian hangat, bahkan tidak memiliki sisa tenaga untuk berjalan mencari gua tempat berteduh. Satu-satunya hal yang ia miliki di dunia ini hanyalah kaos pudar berlubang yang melekat di tubuhnya. Pakaian yang telah basah kuyup namun memiliki bagian dada yang sedikit lebih kering karena posisinya yang terus meringkuk sedari tadi. Tanpa ragu sedetik pun, dan tanpa memedulikan nyawanya sendiri yang sudah berada di ambang batas kematian akibat hipotermia tingkat lanjut, Arya merobek paksa kaos lusuhnya tersebut dari kerah hingga ke perut. Suara kain lapuk yang terkoyak berpadu dengan raungan petir menyilaukan di angkasa. Udara malam yang sedingin es langsung menghantam dada. Dan perutnya yang kini telanjang dada. Tubuh kurusnya tersentak sangat hebat, menggigil dengan brutal bak tersengat aliran listrik bertegangan tinggi. Keringat dingin bercampur air hujan mengalir deras melewati tulang rusuknya yang menonjol jelas di balik kulit. Meskipun tangannya kaku, jari jemari Arya bergerak secepat yang ia bisa. Ia memeras sisa air dari robekan kain kaosnya itu hingga setengah kering. Lalu dengan penuh kelembutan dan presisi yang murni lahir dari kasih sayang, ia membalut perlahan sayap merpati yang patah tersebut. Ia membersihkan sisa lumpur dan darah yang menempel pada bulu putih sang burung menggunakan kain itu, sepenuhnya mengabaikan fakta bahwa punggungnya yang dipenuhi luka cambuk kini disapu langsung oleh angin badai yang mematikan.
Merpati putih itu memandang wajah pemuda lusuh di hadapannya dengan tatapan yang seolah memancarkan kecerdasan di luar nalar hewan biasa. Burung itu tidak mematuk atau memberontak, justru menyuruhkan kepalanya yang mungil ke telapak tangan Arya yang kasar dan berdarah, seolah mengerti besarnya pengorbanan tak masuk akal yang sedang dilakukan oleh manusia yang paling terbuang ini. Setelah sayapnya terbalut rapat, Arya menyadari bahwa usahanya itu belumlah cukup. Badai di atas hutan terlarang belum juga menunjukkan tanda-tanda mereda, dan hawa dingin semakin ganas menggerogoti sisa nyawanya. Kesadaran Arya kini mulai meredup dengan sangat cepat. Pandangannya menggelap pekat di bagian tepi matanya. Ia tahu secara pasti bahwa waktunya bernapas di dunia yang fana ini mungkin hanya tersisa hitungan menit. Dalam tindakan ketulusan mutlak yang kelak akan mengguncang keseimbangan karma semesta raya, Arya mengambil keputusan terakhir. Ia memungut tubuh mungil merpati itu dengan kedua telapak tangannya yang gemetar, mengangkatnya, lalu mendekapkannya tepat di atas dada kirinya yang telanjang, menempelkan burung itu tepat di atas jantungnya yang kini berdetak semakin pelan dan melemah. Arya kemudian menjatuhkan dirinya ke samping, meringkuk di atas tanah berlumpur dalam posisi janin melingkar, menggunakan seluruh sisa kehangatan tubuh manusianya sebagai perisai hidup untuk melindungi sang burung dari hantaman badai. Ia memeluk lututnya erat-erat, menyembunyikan merpati itu di ceruk dadanya yang hangat, membiarkan punggungnya yang hancur lebur menjadi tameng tunggal bagi amukan hujan petir yang tak kenal ampun. Dingin yang sedari tadi menusuk tulang kini mulai berubah menjadi mati rasa yang absolut. Rasa sakit dari luka cambuk Nyonya Ratna perlahan menghilang bagai ditelan bumi, digantikan oleh kekosongan yang membingungkan namun terasa begitu damai. Pandangannya benar-benar mulai memudar ke dalam warna kelabu. Bertahanlah, kau harus hidup, makhluk suci. Gumam Arya sangat lirih. Bibirnya yang membiru pucat bergesekan pelan dengan bulu putih di dadanya, memaksakan hembusan napas hangat terakhirnya untuk makhluk rapuh tersebut sebelum paru-parunya menyerah. Aku mungkin sama sekali tidak berharga di dunia ini. Bagiku, mati di tempat kotor ini bukanlah sebuah kehilangan. Tapi kau berbeda, kepakan sayapmu dan terbanglah lagi melintasi langit yang indah. Kalimat parau itu menjadi doa dan wasiat terakhir yang terucap dari bibir Arya sebelum kelopak matanya yang terasa sangat berat akhirnya tertutup rapat untuk selamanya. Denyut nadinya melambat drastis, hingga nyaris tak teraba oleh jari. Kesadarannya jatuh terjerembab bebas ke dalam jurang kegelapan mutlak tanpa dasar. Ia pingsan dalam pelukan badai es, menyerahkan sisa nyawanya sepenuhnya pada putaran takdir. Namun, tepat ketika denyut kehidupan pemuda lusuh itu berada di titik paling redup menuju ambang kematian, sebuah keajaiban yang tak kasat mata mulai bekerja dalam keheningan hutan. Di balik dekapan lengannya yang kaku membeku, tubuh merpati putih yang berlumuran darah itu perlahan-lahan memancarkan pendar cahaya keperakan yang sangat hangat, sebuah cahaya surgawi dari dimensi lain yang perlahan mulai meresap ke dalam pori-pori kulit Arya yang sekarat, mengikat jiwa mereka berdua, dan menjanjikan awal dari sebuah pembalasan karma luar biasa, yang tak akan pernah bisa dilupakan oleh dunia. Kematian, pada bayangan Arya selama ini, adalah sebuah lorong es yang gelap, sunyi, dan tanpa ujung. Namun anehnya, kegelapan mutlak yang menelan kesadarannya di tengah amukan badai hutan terlarang itu perlahan-lahan mulai memudar, digantikan oleh sensasi hangat yang merayap lembut ke seluruh penjuru nadinya. Alih-alih bau lumpur busuk dan anyir darah yang terakhir kali dihirupnya, indera penciumannya kini dibelai oleh aroma manis dan menenangkan dari kepulan asap dupa cendana murni, bercampur dengan wangi rebusan daun herbal yang menyerbak di udara. Sensasi beku yang mematikan saraf-sarafnya telah lenyap tak berbekas. Lebih mengejutkan lagi, ketika ia menarik napas perlahan, punggungnya yang hancur lebur akibat cambukan mematikan Nyonya Ratna sama sekali tidak terasa perih. Udara di sekitarnya terasa begitu ringan, seolah ia sedang terbaring di atas awan. Kelopak mata Arya yang semula terasa seberat bongkahan timah perlahan terbuka, bergetar menyambut pendar cahaya keemasan yang temaram. Hal pertama yang tertangkap oleh pupil matanya yang masih sayu adalah langit-langit kayu berukir sederhana namun memancarkan ketenangan yang tak terlukiskan. Ia menyadari bahwa tubuhnya tak lagi terbaring di atas lumpur kotor, melainkan di atas balai-balai bambu yang dilapisi anyaman tikar pandan yang sangat lembut. Sebuah kain tenun tebal berwarna kelabu menutupi dadanya yang kini bersih dari noda tanah. Suara deru badai yang mengerikan telah sepenuhnya digantikan oleh kicauan lirih burung-burung kecil di kejauhan dan gemertak pelan kayu bakar dari sebuah tungku api perapian di sudut ruangan. Dengan sisa-sisa kebingungan yang masih menggantung di kepalanya, Arya memutar lehernya pelan. Di dekat perapian tanah liat itu, duduklah seorang pria tua renta dengan jubah abu-abu sederhana yang tampak menyatu dengan keheningan alam.
Rambut dan janggut kakek itu seputih kapas, menjuntai panjang menyentuh lantai, namun kulit wajahnya memancarkan rona kehidupan yang sangat segar dan damai, sangat kontras dengan usianya yang tampak melebihi seabad. Tangan keriput kakek itu tengah mengaduk sebuah periuk tanah liat kecil, menyendok uap herbal yang wangi ke udara. Kau sudah kembali dari gerbang maut, anak muda, ucap kakek itu tiba-tiba, suaranya sangat pelan dan serak, namun bergema dengan frekuensi kedamaian yang seolah langsung menembus ke relung jiwa Arya terdalam. Pria tua yang kelak Arya kenal sebagai kakek Ranu itu menoleh perlahan, menyunggingkan senyum teduh yang menggetarkan hati. Jiwa yang hancur berkeping-keping oleh kejamnya manusia, namun masih memiliki ruang untuk berkorban demi makhluk yang lebih lemah. Sungguh, semesta sudah lama tidak melihat ketulusan semurni air matamu di tengah badai semalam. Mendengar suara itu, ingatan Arya langsung tersedot kembali ke momen terakhirnya di bawah pohon jati yang tumbang. Matanya seketika membelalak lebar. Napasnya memburu panik. Ia menyibakkan selimut tenun itu dengan tergesa-gesa, meraba dadanya yang bertelanjang dengan kedua telapak tangannya yang masih kapalan. Kosong. Dekapan hangat yang ia lindungi dengan nyawanya sendiri itu telah menghilang. Burung itu. Merpati putih itu. Seru Arya dengan suara parau yang bergetar hebat, memaksa tubuhnya untuk duduk tegak meskipun kepalanya masih sedikit pening. Ia menatap kakek Ranu dengan sorot mata kalut yang dipenuhi keputusasaan. Kek, di mana burung itu? Dia terluka parah. Sayapnya patah tertimpa kayu, dia kedinginan. Tolong katakan padaku dia belum mati. Saya sudah berusaha menghangatkannya dengan napasku. Air mata kembali menggenang di pelupuk mata Arya, menyadari betapa sia-sianya pengorbanannya jika makhluk suci itu harus meregang nyawa di tengah hujan. Kakek Ranu menghentikan adukannya, meletakkan sendok kayunya dengan gerakan anggun, lalu terkekeh pelan. Tawa kecil itu mengalun seperti melodi seruling bambu di tengah hutan bambu yang sunyi. Bahkan di saat kau baru saja lolos dari renggutan malaikat maut, yang kau tangisi tetaplah nyawa makhluk lain, Arya. Gumam pertapa tua itu dengan nada penuh penghormatan yang membuat Arya tertegun. Lihatlah ke atas bahumu, anak muda. Kebaikan sejati tidak akan pernah berujung pada kebinasaan. Arya perlahan menolehkan kepalanya ke arah bayang-bayang di sudut gubuk. Dari kegelapan itu, muncullah sebuah pendar cahaya keperakan yang sangat menyilaukan namun tidak menyakitkan mata. Cahaya itu perlahan membentuk siluet seekor burung merpati yang terbang melayang tanpa mengepakkan sayapnya dengan susah payah. Arya mematung. Mulutnya sedikit terbuka saat melihat merpati putih itu mendarat dengan sangat anggun di atas bahu kanannya. Burung itu tampak sempurna. Tidak ada setetes pun noda darah di bulunya yang seputih salju murni. Sayap kirinya yang semalam patah remuk hingga menyembulkan tulang, kini utuh tanpa cacat sedikitpun. Merpati ajaib itu mencicit dengan nada yang terdengar seperti nyanyian surga, menggesekkan paruh mungilnya ke pipi Arya yang kasar, menyalurkan hawa hangat magis yang seketika melunturkan seluruh beban penderitaan yang selama ini membelenggu jiwa pemuda malang tersebut. Dalam kebisuan yang dipenuhi kekaguman spiritual itu, sang merpati putih tiba-tiba mengepakkan sayapnya, terbang melayang tepat di depan wajah Arya. Dengan gerakan yang sangat disengaja dan penuh keagungan, burung surgawi itu mencabut 3 helai bulu terpanjang dari ujung sayapnya menggunakan paruhnya. 3 helai bulu putih itu dijatuhkan ke udara. Waktu seakan melambat. Arya menengadahkan kedua telapak tangannya yang gemetar secara refleks, menanti bulu-bulu ringan itu jatuh ke tangannya. Namun, hal yang terjadi selanjutnya adalah fenomena di luar akal sehat manusia. Tepat sebelum menyentuh telapak tangan kasarnya, ketiga bulu putih itu memancarkan kilatan cahaya putih biru yang meledak terang. Tekstur seringan kapas itu mendadak memadat, mengeras, dan berubah wujud menjadi bongkahan materi yang sangat berat. Terak, terak, terak. Arya nyaris terjerembab ke depan menahan beban luar biasa yang tiba-tiba jatuh ke tangannya. Pemuda lusuh itu menunduk, matanya membelalak nyaris keluar dari kelopaknya, menatap tak percaya pada 3 bongkah batu kristal raksasa sebesar telur angsa yang kini tergeletak berkilauan di atas telapak tangannya. Batu-batu itu memantulkan cahaya pelangi dari segala sudut, tak memiliki segores pun kecacatan di dalamnya. Berlian murni. Berlian biru dengan kualitas paling sempurna yang tak akan pernah bisa ditemukan di toko perhiasan termewah manapun di dunia fana ini. Apa ini, kek? Bisik Arya dengan bibir gemetar. Nyaris kehilangan kewarasannya melihat bongkahan kekayaan yang nilainya mungkin sanggup membeli seluruh kota kelahirannya. Ia merasa tangan kotornya terlalu najis untuk sekadar menyentuh benda suci itu.
Kakek Ranu berjalan mendekat, meletakkan tangan keriputnya yang hangat di atas pundak Arya. Itu adalah air matamu, darahmu, dan ketulusanmu yang telah diubah oleh semesta menjadi mata uang dunia, Arya. Jelas kakek Ranu dengan suara berat yang penuh wibawa. Merpati itu adalah penguji hati manusia. Selama ratusan tahun ia mencari jiwa yang mau berkorban tanpa pamrih, dan ia menemukannya di balik tubuh lusuhmu yang ditolak oleh dunia. Ketiga berlian itu adalah modal pertamamu. Gunakanlah untuk membangun kerajaanmu sendiri. Dunia yang telah menginjak-injakmu, orang-orang yang telah meludahimu, kelak akan bersujud mencari perlindungan di bawah bayang-bayang kebesaranmu. Pergilah dari hutan ini, dan putarlah roda takdirmu, Tuan Muda Arya. Arya mencengkeram ketiga berlian murni itu erat-erat, hingga buku-buku jarinya memutih. Udara di sekitarnya terasa bergetar oleh aura kebangkitan yang sangat dahsyat. Di dalam gubuk tua beraroma dupa itu, diiringi kepakan sayap merpati putih yang bercahaya, seorang pemuda miskin yang dulunya hanya memakan sisa makanan di lantai dapur kini telah mati, dan terlahir kembali sebagai entitas baru yang siap mengguncang dan menaklukkan kesombongan dunia. Karma telah memulai permainannya. 3 tahun telah berlalu sejak malam badai yang nyaris merenggut nyawanya di hutan terlarang. Selama 1000 hari lebih, Arya telah menjalani transformasi yang tak terbayangkan oleh akal sehat manusia manapun, namun hari ini, ia memilih untuk menanggalkan seluruh atribut kemewahannya. Ia berdiri di pinggiran desa kelahirannya, menatap hamparan sawah yang hijau dengan sorot mata stoik yang begitu dalam dan tenang. Tubuhnya kini lebih tegap, sisa-sisa luka cambuk di punggungnya telah memudar berkat herbal ajaib kakek Ranu, namun ia tetap memilih memakai kemeja flanel pudar yang sudah mulai menipis dan celana kain hitam yang warnanya sudah tidak lagi pekat. Di tangannya, ia menggenggam sebungkus bunga mawar dan melati yang dibungkus daun pisang. Tujuannya hanya satu, menziarahi makam ayahnya sebelum ia benar-benar memulai babak baru sebagai penguasa ekonomi yang sah di wilayah ini. Langkah kaki Arya yang terbalut sepatu kain sederhana melintasi jalanan desa yang berdebu. Beberapa warga yang sedang duduk di depan warung memandanginya dengan tatapan iba sekaligus asing. Mereka mengingatnya sebagai si babu malang yang diusir, dan melihatnya kembali dengan pakaian yang tetap miskin, membuat mereka berbisik-bisik rendah. Arya tidak menghiraukan itu. Ia terus berjalan menuju kompleks pemakaman umum yang terletak di dekat gerbang masuk perumahan elit tempat rumah lamanya berada. Namun, takdir seolah ingin menguji kesabaran dewa yang dimilikinya sekali lagi. Tepat ketika ia sampai di persimpangan jalan utama, deru mesin mobil mewah yang sangat ia kenali memecah keheningan siang itu. Sebuah Range Rover putih keluaran terbaru berhenti mendadak tepat di sampingnya, memercikan debu jalanan ke arah kemeja Arya. Kaca mobil yang gelap perlahan turun, menampilkan wajah Dion yang kini tampak lebih berisi dan penuh dengan kesombongan yang meluap-luap. Di sampingnya, Nyonya Ratna duduk dengan kacamata hitam bermerek dan kipas bulu di tangannya, memandang keluar jendela dengan ekspresi muak yang seolah sudah menjadi identitasnya. "Mama, lihat ini. Bukankah ini tikus selokan yang dulu kita buang ke hutan?" Seru Dion dengan nada suara yang melengking mengejek. Matanya membelalak lebar seolah melihat pertunjukan sirkus yang lucu. Ia mematikan mesin mobilnya, sengaja keluar dari kendaraan mahalnya itu untuk memamerkan sepatu kulit mengkilapnya di depan Arya. "Wah, wah, wah, hebat sekali kau masih hidup, Arya. Aku pikir kau sudah membusuk menjadi pupuk di dalam hutan terlarang atau mati dicabik-cabik serigala." Arya menghentikan langkahnya, berdiri tegak dengan punggung lurus, namun matanya tetap menatap ke arah nisan sang ayah di kejauhan. Ia tidak menoleh, tidak juga membalas makian itu. Ia membiarkan napasnya teratur, meskipun jantungnya berdegup sedikit lebih kencang karena pertemuan yang tak diinginkan ini. "Aku hanya ingin berziarah ke makam ayah," jawab Arya singkat dan dingin. Suaranya kini lebih berat dan berwibawa, meskipun ia tetap berusaha menjaga nada bicaranya agar tetap rendah. Nyonya Ratna ikut turun dari mobil, melangkah anggun dengan tumit sepatu hak tingginya yang berbunyi tajam di atas aspal. Ia menutup kipasnya dengan hentakan keras, lalu berjalan mendekati Arya hingga aroma parfum mahalnya yang menyengat menutupi wangi bunga ziarah di tangan Arya. "Ziarah? Kau pikir ayahmu yang gagal itu butuh dikunjungi oleh sampah sepertimu?" desis Nyonya Ratna dengan kebencian yang masih segar seperti 3 tahun lalu. Ia menatap kemeja flanel Arya yang pudar dengan jijik yang luar biasa. "Lihat dirimu. 3 tahun menghilang dan kau tetap menjadi gembel yang memalukan.
Keberadaanmu di desa ini hanya akan membawa sial bagi bisnis real estate yang sedang kami bangun di sekitar sini. Pergi kau dari sini sebelum aku menyuruh satpam perumahan menyeretmu seperti binatang." Dion tertawa terbahak-bahak. Ia merampas paksa bungkusan bunga dari tangan Arya. "Bunga murahan untuk ayah yang malang. Lebih baik bunga ini aku injak-injak agar kau tahu bahwa di dunia ini, perasaan orang miskin itu tidak ada harganya." Teriak Dion seraya melempar bungkusan bunga itu ke tanah dan menggilasnya dengan kaki besarnya hingga mawar-mawar itu hancur menyatu dengan debu. "Dengar, Arya, ayahmu sudah mati, dan sekarang seluruh tanah di sekitar pemakaman ini sudah berada di bawah kendali perusahaan kami. Bahkan untuk sekadar sujud di depan nisan tua itu pun, kau harus membayar pajak padaku." Arya mengepalkan tangannya di samping paha hingga kuku-kukunya memutih, menahan gejolak amarah yang mendidih di dalam dadanya. Ia melihat bunga ziarahnya hancur, namun ia tetap diam. Ia mengingat pesan kakek Ranu, "Kekuatan sejati bukanlah saat kau memukul balik, tapi saat kau mampu berdiri tegak di tengah badai penghinaan sebelum kau meruntuhkan mereka dengan satu jentikan jari." Ia menarik napas dalam-dalam, menatap Dion dengan pandangan stoik yang tajam. "Harta bisa dicari, Dion. Tapi kehormatan yang hilang karena kesombongan tidak akan pernah bisa dibeli kembali. Aku harap kau masih memiliki tempat untuk bersujud saat roda itu berputar nanti," ucap Arya dengan nada yang sangat tenang, namun mengandung aura ancaman yang tak kasat mata. Nyonya Ratna mendengus. Ia merasa terhina dengan ketenangan Arya yang seolah tidak terpengaruh oleh hinaannya. "Roda berputar? Hahaha. Kau pikir kau siapa? Hah? Kau itu cuma sisa-sisa masa lalu yang gagal. Kau tidak punya uang, tidak punya kuasa, dan tidak punya siapa-siapa. Pergi dari hadapanku sekarang juga, babu rendahan. Jangan kotori pemandangan Range Roverku dengan wajah lusuhmu itu," bentak Nyonya Ratna seraya mendorong bahu Arya dengan kasar. Arya terhuyung satu langkah ke belakang, namun ia segera menyeimbangkan diri. Ia tidak membalas. Ia hanya menunduk sebentar, mengambil kelopak bunga yang tersisa di tanah dengan penuh rasa hormat, lalu berbalik pergi meninggalkan mereka tanpa kata lagi. Ia berjalan menuju makam ayahnya dengan kepala tegak, membiarkan tawa mengejek Nyonya Ratna dan Dion menggema di belakangnya. Ia tahu, saat ini mereka merasa berada di puncak dunia, namun di balik kemeja flanel pudarnya, di dalam saku celananya yang usang, tersimpan sebuah ponsel satelit dan dokumen kepemilikan saham mayoritas atas perusahaan induk yang sedang mengincar seluruh aset keluarga tirinya tersebut. Hari ini adalah hari terakhir ia membiarkan mereka meludahi harga dirinya, karena besok, seluruh dunia akan tahu siapa sebenarnya pemuda yang mereka anggap sampah ini. Matahari siang itu serasa tepat berada di atas ubun-ubun, membakar aspal desa yang retak dan menyebarkan aroma debu yang menyesakkan napas. Arya baru saja melangkah keluar dari area pemakaman dengan sisa kelopak bunga melati yang masih menempel di telapak tangannya yang kasar. Namun, kedamaian singkat yang ia cari di nisan ayahnya seketika sirna saat ia melihat kerumunan warga desa telah berkumpul di depan gerbang perumahan elit Permata Ratna. Di tengah kerumunan itu, Dion berdiri dengan angkuh, memegang sebuah mikrofon portabel seolah sedang memimpin sebuah eksekusi publik. Range Rover putih milik Nyonya Ratna terparkir melintang, menutup jalan keluar Arya, sementara beberapa pengawal berwajah garang tampak bersiap dengan mata melotot. "Lihat semuanya. Si tikus ini kembali lagi," teriak Dion melalui pengeras suara, suaranya yang melengking pecah bergema ke seantero jalanan, mengundang tawa sinis dari beberapa warga yang ingin menjilat keluarga kaya tersebut. Dion melangkah maju, menghalangi jalan Arya dengan tubuh gempalnya yang dibalut kemeja sutra mahal. Dia pikir, dengan datang ke makam ayahnya yang gagal itu, dia bisa mendapatkan belas kasihan kita lagi. "Hei, Arya, kau dengar tidak? Tanah pemakaman ini sudah dibeli oleh perusahaan Mama untuk dijadikan area parkir mall. Jadi, secara teknis, kau baru saja menginjakan kaki di properti kami tanpa izin." Arya tetap berdiri tegak. Matanya yang tajam menatap lurus ke dalam pupil mata Dion tanpa rasa takut sedikitpun. Sikap stoknya yang luar biasa justru membuat Dion semakin meradang. Pemuda miskin di hadapannya ini tidak memelas, tidak menangis, dan tidak meminta ampun seperti 3 tahun lalu. Arya hanya diam dengan aura ketenangan yang mengintimidasi. "Aku sudah selesai dengan urusanku. Biarkan aku lewat," ucap Arya dengan nada suara yang sangat rendah namun bergetar penuh wibawa, sebuah peringatan halus yang sayangnya tidak ditangkap oleh otak sombong Dion. Nyonya Ratna keluar dari mobil,
mengipasi wajahnya dengan gerakan elegan yang dipaksakan. Ia meludah ke samping saat melihat wajah Arya. Biarkan dia lewat? Hahaha. Kau pikir jalanan ini milik nenek moyangmu? Jalan ini dibangun dengan dana hibah perusahaanku. Jika kau mau lewat, kau harus membayar biaya sewa jalanan ini karena kaki kotormu sudah menularkan kuman kemiskinan di sini, bentak Nyonya Ratna. Ia kemudian menoleh ke arah Dion dengan lirikan penuh kode keji. Dion, beri dia pelajaran tentang tata krama di depan orang sukses. Biar warga desa tahu apa yang terjadi pada sampah yang tidak tahu diri. Dion menyeringai lebar. Sebuah rencana sadis melintas di kepalanya. Ia memberi isyarat kepada salah satu pengawalnya yang membawa seember air kotor bekas cucian mobil yang bercampur lumpur hitam dan busa sabun yang menyengat. Tanpa peringatan, Dion merampas ember itu dan menyiramkan seluruh isinya tepat ke kepala Arya. Biur. Air hitam pekat itu mengguyur rambut, wajah, dan kemeja flanel pudar Arya, membuatnya basah kuyup dalam sekejap. Bau amis lumpur dan bahan kimia langsung menyengat, sementara butiran pasir masuk ke dalam mata Arya, membuatnya terpaksa memejamkan mata menahan perih yang luar biasa. Ops! Maaf, tanganku licin. Hahaha. Sorak Dion kegirangan diiringi gelak tawa para pengawalnya. Warga desa yang menonton hanya bisa terdiam. Beberapa merasa iba namun tak ada yang berani bersuara melawan penguasa ekonomi desa itu. Lihat dirimu, Arya. Sekarang kau benar-benar mirip dengan aslimu. Sampah jalanan yang berlumuran lumpur. Ayo, sujud di depan sepatuku. Kalau kau mau lewat, merangkaklah seperti anjing dan jilat lumpur yang jatuh di sepatuku ini, maka aku akan membiarkanmu pergi dengan selamat. Arya mengusap wajahnya yang basah dengan punggung tangan yang gemetar hebat. Bukan karena takut, melainkan karena ia sedang menahan ledakan kekuatan besar di dalam dadanya yang siap menghancurkan segalanya. Darahnya mendidih. Namun bayangan merpati putih dan pesan kakek Ranu menahannya. Ia harus membiarkan mereka mencapai puncak kesombongan sebelum jatuh ke jurang terdalam. Kesombonganmu hari ini adalah lubang kuburmu besok, Dion, bisik Arya. Suaranya terdengar sangat mengerikan di tengah tawa kerumunan. Apa kau bilang? Berani-beraninya kau mengancamku? Raung Dion yang merasa harga dirinya terusik oleh ketenangan Arya. Dengan brutal, Dion menendang lutut Arya hingga pemuda itu terjatuh tersungkur di atas aspal yang panas dan kasar. Belum puas, Dion menginjak kepala Arya, menekan wajah pemuda itu ke dalam genangan air lumpur yang baru saja disiramkannya. Makan ini, gembel, merangkak. Ayo merangkak dan gonggong seperti anjing kalau kau mau lewat. Jangan pernah berani menatap mataku dengan tatapan sok jagoan itu. Nyonya Ratna mendekat, menginjak tangan Arya dengan sepatu hak tingginya hingga terdengar bunyi retakan kecil dari sendi jari Arya. Pemuda itu menggigit bibir bawahnya kuat-kuat hingga berdarah, menolak untuk memberikan kepuasan berupa jeritan kesakitan kepada musuhnya. Dengarkan aku, Arya. Besok adalah hari peresmian proyek Superblok kami. Investor terbesar dari Jakarta akan datang untuk menandatangani akuisisi lahan desa ini. Jika aku melihat wajah kusamu di sekitar acara itu, aku tidak akan segan-segan menyuruh orang untuk melenyapkanmu selamanya dari muka bumi ini. Sekarang, enyah kau dari hadapanku sebelum aku benar-benar kehilangan selera makan siangku. Dion mengangkat kakinya dari kepala Arya, lalu menendang perut pemuda itu satu kali lagi, hingga Arya terbatuk keras memuntahkan air lumpur. Hahaha. Sampai jumpa di neraka kemiskinanmu, Arya. Seru Dion sambil melangkah masuk ke dalam Range Rover-nya, membanting pintu dengan keras. Mobil mewah itu melaju kencang, sengaja melewati genangan lumpur di samping Arya, agar airnya kembali memercik ke tubuh pemuda yang kini tergeletak tak berdaya di pinggir jalan. Arya perlahan bangkit, menumpu tubuhnya dengan tangan yang memar dan berdarah. Ia berdiri di tengah jalanan yang sepi setelah kerumunan itu bubar, menyeka lumpur dari matanya yang kini berkilat dengan aura yang sangat dingin dan mematikan. Ia tidak meratap, tidak pula mengumpat. Ia merogoh saku celananya, mengambil ponsel satelitnya yang tetap kering dan berfungsi. Ia menekan satu tombol panggilan cepat. Halo, ini Arya. Aktifkan rencana akuisisi total. Aku ingin seluruh aset grup Ratna dibekukan dalam 24 jam. Dan pastikan aku menjadi tamu kehormatan di acara peresmian besok pagi. Gunakan jet pribadi. Aku akan berangkat dari bandara sekarang.
Suara di seberang telepon terdengar tegas dan hormat. Dimengerti, Tuan Muda. Segala persiapan sudah dilakukan. Helikopter penjemputan akan tiba di koordinat Anda dalam 5 menit. Arya mematikan ponselnya, menatap ke arah rumah megah Nyonya Ratna di kejauhan dengan senyum tipis yang penuh arti. Titik nadirnya telah terlampaui. Malam ini, si babu yang diusir akan terbang ke langit tertinggi, dan esok pagi, ia akan turun kembali untuk menuntut hutang penderitaan yang telah mereka tumpuk selama bertahun-tahun. Malam di langit Jakarta tampak begitu angkuh dengan jutaan lampu gedung pencakar langit yang bersaing dengan bintang. Namun di dalam kabin jet pribadi Gulfstream G700 yang membelah awan menuju Pemalang, suasana begitu sunyi dan mencekam. Arya duduk di kursi kulit premium yang lembut, menatap pantulan dirinya di jendela pesawat yang gelap. Tubuhnya kini tak lagi dibalut kemeja flanel pudar yang robek-robek. Ia mengenakan tailored suit berwarna biru navy gelap dari bahan sutra Italia yang memeluk bahu tegapnya dengan sempurna. Luka-luka di tangannya telah dibersihkan oleh tim medis pribadi, menyisakan jari jemari panjang yang kini menggenggam segelas air mineral dengan ketenangan seorang raja yang sedang menyusun strategi perang. Di hadapannya, sebuah tablet super tipis menampilkan grafik saham grup Ratna yang mulai menukik tajam ke arah zona merah, sebuah kehancuran yang ia instruksikan hanya dengan satu pesan singkat beberapa jam yang lalu. Tuan Muda, seluruh persiapan untuk acara peresmian besok pagi sudah rampung 100%. Ucap sekretaris pribadinya, seorang pria berkacamata dengan gerak-gerik sangat efisien, seraya membungkuk hormat. Grup Ratna sama sekali tidak menyadari bahwa investor utama yang mereka tunggu-tunggu, pemilik tunggal dari White Dove Capital, adalah Anda sendiri. Nyonya Ratna telah mempertaruhkan seluruh sisa aset dan pinjaman banknya untuk proyek Superblok ini. Begitu Anda menarik dukungan besok pagi, mereka tidak hanya akan bangkrut, tapi juga akan menghadapi tuntutan pidana atas penipuan lahan desa. Arya menyesap airnya perlahan, membiarkan dinginnya air meresap ke tenggorokannya yang tadi siang sempat mencicipi pahitnya lumpur jalanan. Ia tidak tersenyum. Tidak ada kegembiraan di matanya, hanya ada kedinginan yang mutlak dan kepastian akan datangnya keadilan. Ia mengingat kembali setiap inci rasa sakit saat sepatu hak tinggi Nyonya Ratna menginjak jemarinya di atas aspal. Ia mengingat suara tawa Dion yang memekakan telinga saat kepalanya ditekan ke dalam genangan air kotor. Semua ingatan itu ia simpan bukan sebagai amarah yang membabi buta, melainkan sebagai bahan bakar untuk memastikan bahwa kejatuhan keluarga tirinya akan menjadi sebuah tontonan paling tragis dalam sejarah bisnis di negeri ini. Ia ingin mereka merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya dalam satu kedipan mata, persis seperti yang mereka lakukan padanya 3 tahun lalu. Pastikan seluruh warga desa diundang ke acara peresmian itu. Berikan mereka kupon makan gratis dan transportasi. Aku ingin semua orang yang tadi siang melihatku diinjak-injak, menjadi saksi saat aku berdiri di atas podium yang mereka bangun dengan kesombongan. Perintah Arya dengan nada suara yang rendah namun berwibawa, sebuah nada yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang telah melewati neraka dan kembali dengan membawa kuncinya. Dan satu hal lagi, cari tahu keberadaan pengawal yang menyiramku tadi siang. Aku ingin dia secara khusus bertugas membukakan pintu mobilku besok pagi. Berikan dia bayaran yang sangat besar agar dia tidak bisa menolak. Tapi jangan beritahu siapa yang akan dia jemput. Helikopter penjemputan telah menunggu di bandara privat saat jet pribadi itu mendarat dengan mulus. Arya melangkah keluar dari kabin, disambut oleh hembusan angin malam yang kini terasa menghormati kehadirannya. Ia masuk ke dalam limusin hitam yang dikawal oleh rombongan motor besar, bergerak menuju sebuah hotel penthouse rahasia di pinggiran desa. Di dalam mobil, ia mengeluarkan 3 helai bulu putih yang kini telah berubah menjadi pin berlian murni yang ia sematkan di kerah jasnya. Kilauan berlian itu tampak seolah-olah memiliki nyawa, memantulkan cahaya lampu jalanan dengan pendar yang magis. Arya menyandarkan kepalanya, memejamkan mata sejenak untuk membayangkan wajah Nyonya Ratna saat menyadari bahwa babu yang ia usir ke hutan adalah pemegang garis hidup dan matinya saat ini. Di saat yang bersamaan, di kediaman mewah Nyonya Ratna, suasana justru dipenuhi oleh euforia palsu. Wanita itu tengah mencoba gaun emas yang sangat mahal, berdiri di depan cermin besar sambil meminum sampanye kelas atas. Dion, besok adalah hari bersejarah kita. Begitu kontrak dengan White Dove Capital ditandatangani, kita akan menjadi keluarga terkaya di provinsi ini. Tidak akan ada lagi yang berani menentang kita. Seru Nyonya Ratna dengan mata yang berbinar penuh keserakahan. Ia sama sekali tidak tahu bahwa di balik layar laptopnya, tim hukum Arya sedang memproses pembekuan seluruh rekening pribadinya
akibat laporan tindak pidana pencucian uang yang ia lakukan bertahun-tahun. Dion, yang sedang asyik bermain video game di sofa kulitnya, hanya tertawa sombong. Aku sudah tidak sabar melihat wajah orang-orang desa itu bersujud di depan kita, MA. Terutama gembel tadi siang itu. Aku harap dia masih ada di sekitar sini besok pagi, jadi aku bisa menyuruhnya membersihkan sisa kembang api di panggung dengan lidahnya. Ejek Dion tanpa menyadari bahwa maut ekonomi sedang mengintai tepat di atas kepalanya. Gelak tawa mereka menggema di dalam rumah mewah itu. Sebuah tawa terakhir sebelum fajar menyingsing dan membawa badai yang tidak akan pernah bisa mereka bayangkan. Arya membuka matanya saat limusin berhenti di depan hotel mewah miliknya sendiri. Ia turun dengan langkah mantap. Setiap gerakannya memancarkan aura kekuasaan yang absolut. Ia menatap ke arah hutan terlarang yang terlihat gelap di kejauhan, memberikan penghormatan dalam diam kepada merpati putih yang telah memberinya kesempatan kedua. Besok bukan hanya tentang uang atau aset. Besok adalah tentang pembuktian bahwa roda kehidupan tidak pernah berhenti berputar, dan bagi mereka yang berani menginjak-injak martabat manusia, roda itu akan kembali dengan kekuatan yang sanggup melumatkan tulang-tulang kesombongan mereka. Arya masuk ke dalam lift privat, siap untuk menyambut hari di mana sang merpati akan benar-benar membentangkan sayapnya dan menutupi matahari kesuksesan palsu keluarga Ratna dengan bayang-bayang kehancuran. Pagi itu, desa tempat tinggal Nyonya Ratna seolah berubah menjadi lautan manusia. Udara yang biasanya tenang kini dipenuhi debu yang berterbangan dari deretan bus pariwisata yang membawa ribuan warga desa, sesuai instruksi rahasia dari White Dove Capital. Panggung raksasa setinggi 3 meter yang dilapisi karpet merah sutra berdiri megah di tengah lahan yang dulunya adalah sawah milik mendiang ayah Arya. Balon-balon udara berlogo, Grup Ratna, terbang tinggi, seolah-olah menantang matahari. Nyonya Ratna berdiri di atas panggung dengan gaun emas yang berkilau menyilaukan mata. Wajahnya yang dipoles riasan tebal memancarkan aura kemenangan yang mutlak. Di sampingnya, Dion mengenakan setelan jas putih yang tampak sempit di tubuh gempalnya. Ia sibuk membetulkan letak jam tangan mewahnya sembari menatap rendah ke arah kerumunan warga desa yang ia anggap hanya sebagai figuran dalam drama kesuksesannya. Mama, lihatlah. Seluruh desa datang untuk menyaksikan kejayaan kita. Seru Dion dengan nada sombong yang menggelegar melalui sistem suara ribuan watt. Ia tertawa lebar, menoleh ke arah ibunya yang sedang tersenyum pongah. Setelah tanda tangan investor dari White Dove Capital hari ini, kita tidak hanya akan menguasai desa ini, tapi kita akan menjadi penguasa baru di provinsi ini. Tidak akan ada lagi gembel-gembel seperti si Arya yang berani lewat di depan rumah kita. Nyonya Ratna mengangguk setuju. Ia menyesap sampahnya dari gelas kristal sembari menatap jam tangan berliannya yang menunjukkan pukul 10 tepat. Sebentar lagi tamu agung kita, Tuan pemilik White Dove Capital, akan tiba. Aku sudah memerintahkan seluruh keamanan untuk mengosongkan jalur utama. Hanya mobil kelas dunia yang boleh masuk ke sini. Ucapnya dengan bibir yang dipoles lipstik merah menyala, memancarkan keserakahan yang tak terbendung. Namun, di balik senyum itu, jantungnya sebenarnya berdegup kencang bukan karena gembira, melainkan karena laporan dari tim keuangannya pagi ini bahwa seluruh rekening pribadinya mengalami pembekuan teknis. Ia meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah kesalahan sistem bank yang akan segera beres setelah ia menerima dana investasi miliaran dari sang tamu misterius. Sementara itu, di sebuah bukit yang tidak jauh dari lokasi acara, suasana sungguh berbeda. Arya berdiri di samping helikopter Airbus ACH-160 yang mesinnya mulai menderu rendah, menciptakan pusaran angin yang menyapu rumput liar di sekitarnya. Ia tidak lagi tampak seperti pemuda yang kemarin tersungkur di lumpur. Ia adalah manifestasi dari kekuasaan yang absolut. Jas biru navy yang dikenakannya memancarkan wibawa yang sangat dingin, sementara pin berlian dari bulu merpati di kerahnya berkilau seolah membawa nyawa magis. Arya mengenakan kacamata hitam, menatap ke arah kerumunan manusia di bawah sana dengan sorot mata yang sulit dibaca. Tidak ada dendam yang meluap-luap, hanya ada sebuah misi untuk menuntaskan takdir yang telah digariskan. Semuanya sudah siap, Tuan Muda. Warga sudah berkumpul, dan tim media nasional sudah menyiarkan secara langsung acara ini, lapor sekretaris pribadinya melalui ERPC. Nyonya Ratna dan Dion sudah berada di atas panggung. Mereka benar-benar menanti kedatangan sang penyelamat mereka. Arya hanya mengangguk singkat. Langkah kakinya yang terbalut sepatu kulit buatan tangan senilai ratusan juta rupiah masuk ke dalam kabin helikopter yang mewah. Terbangkan sekarang. Aku tidak ingin membiarkan mereka menunggu terlalu lama untuk merasakan kehancurannya.
Ucap Arya dengan nada yang sangat tenang, sebuah ketenangan sebelum badai yang sesungguhnya menghantam. Kembali ke lokasi panggung, suasana mendadak berubah mencekam ketika suara deru mesin helikopter yang sangat kuat mulai terdengar dari arah langit utara. Kerumunan warga desa menengadah, melihat sebuah helikopter hitam legam dengan logo merpati putih yang elegan mulai merendah di atas panggung. Angin yang dihasilkan oleh baling-baling helikopter itu begitu kuat, hingga membuat dekorasi mewah milik Nyonya Ratna terbang berhamburan. Gaun emas Nyonya Ratna tersingkap berantakan, dan Dion terpaksa menutupi wajahnya agar tidak terkena debu jalanan yang ia hina kemarin. Itu dia. Tuan investor sudah datang, teriak Nyonya Ratna kegirangan, meskipun ia harus berteriak melawan bisingnya mesin. Ia segera merapikan tatanan rambutnya yang berantakan, berusaha memasang wajah paling ramah dan tunduk yang pernah ia miliki. Dion, cepat panggil pengawal itu untuk membukakan pintu. Tunjukkan bahwa kita adalah tuan rumah yang sangat menghormati tamu agung. Pengawal yang kemarin menyiram Arya dengan lumpur, kini berdiri gemetar di area pendaratan. Ia telah dibayar mahal secara anonim untuk tugas ini, namun ia merasakan firasat yang sangat buruk ketika pintu helikopter perlahan terbuka. Tangga otomatis turun dengan anggun, dan sebuah sepatu kulit mengkilap yang tak bernoda sedikit pun melangkah keluar, menginjak karpet merah yang telah disiapkan. Dari dalam kabin, Arya melangkah keluar dengan perlahan. Ia melepas kacamata hitamnya, membiarkan mata tajamnya yang penuh aura stoik menatap langsung ke arah panggung di mana Nyonya Ratna dan Dion berdiri mematung. Waktu seolah berhenti berputar. Suara deru helikopter terasa lenyap dari telinga Nyonya Ratna, digantikan oleh suara detak jantungnya sendiri yang berdegup liar karena ketakutan yang mendalam. Wajahnya yang semula memerah karena semangat, kini seketika berubah menjadi pucat pasi, persis seperti mayat yang baru saja bangkit dari kubur. Dion yang tadi berdiri sombong, kini merasa kedua kakinya lemas seperti jeli. Ia mengenali sorot mata itu. Ia mengenali luka goresan kecil di tulang pipi yang baru saja mengering, luka yang ia buat sendiri kemarin siang. Namun, sosok di hadapannya saat ini bukanlah babu yang bisa ia injak kepalanya. Sosok yang keluar dari helikopter pribadi itu adalah pemilik dari seluruh aset yang mereka impikan, orang yang memegang nasib seluruh hidup mereka di dalam satu genggaman tangannya yang elegan. Siapa? Tidak mungkin, itu tidak mungkin dia. Gumam Nyonya Ratna dengan bibir yang bergetar hebat, hingga gelas kristal di tangannya jatuh dan pecah berkeping-keping di atas panggung, persis seperti nasibnya yang akan hancur beberapa saat lagi. Arya terus melangkah maju dengan keanggunan seorang raja, melewati barisan pengawal yang kini semuanya menunduk hormat dengan tubuh gemetar. Ia berhenti tepat di depan pengawal yang kemarin menyiramnya. Arya menatap mata pria itu sejenak, membuat pria itu nyaris pingsan karena takut. Lalu Arya melanjutkan langkahnya menuju panggung utama. Setiap langkah Arya di atas karpet merah itu terasa seperti dentuman palu hakim yang menjatuhkan vonis mati bagi kesombongan keluarga Ratna. Ribuan warga desa yang tadinya riuh, kini mendadak sunyi senyap, menyadari bahwa pahlawan sejati mereka telah kembali bukan untuk meminta maaf, melainkan untuk menegakkan keadilan yang paling hakiki. Suasana di lapangan peresmian itu mendadak berubah menjadi kesunyian yang mencekam, seolah-olah seluruh oksigen di tempat itu tersedot habis oleh kehadiran sosok pria muda di atas panggung. Arya berdiri tegak di titik sentral panggung, tepat di bawah sorot lampu yang memantulkan kilauan luar biasa dari pin berlian di kerah jasnya. Angin kencang sisa pendaratan helikopter masih sesekali meniup rambutnya yang kini tertata rapi, namun tak sedetik pun ia mengalihkan pandangan tajamnya dari Nyonya Ratna. Wanita itu masih mematung. Gelas kristalnya hancur berkeping-keping di bawah kakinya yang berbalut gaun emas. Sebuah simbol retaknya kejayaan palsu yang ia banggakan selama ini. Di sisi lain, Dion tampak gemetar hebat. Tangannya yang memegang mikrofon portabel naik turun tak terkendali. Sementara butiran keringat dingin sebesar biji jagung mengalir deras membasahi kemeja mahalnya yang kini terasa mencekik leher. Kakao. Bagaimana mungkin? Suara Nyonya Ratna keluar sebagai bisikan yang sangat rapuh, pecah oleh ketakutan yang tak lagi bisa ia sembunyikan di balik riasan tebalnya. Ia melangkah mundur satu langkah, hampir tersandung ekor gaunnya sendiri. Matanya yang membelalak lebar terus menatap wajah Arya, mencari-cari sisa-sisa babu yang kemarin ia tendang ke genangan lumpur. Namun yang ia temukan hanyalah aura dingin seorang penguasa tunggal yang sanggup meruntuhkan dunianya hanya dengan satu kata. Ini tidak mungkin terjadi. Kau seharusnya sudah mati di hutan itu, atau setidaknya membusuk di jalanan sebagai gembel. Siapa? Siapa sebenarnya kau ini?
Arya tidak langsung menjawab. Ia melangkah maju dengan sangat tenang. Setiap bunyi hentakan sepatu kulitnya di atas panggung kayu terdengar seperti lonceng kematian di telinga keluarga tirinya. Ia merampas mikrofon dari tangan Dion yang sudah lemas tak bertenaga. Kontak fisik singkat itu membuat Dion terlonjak kaget seolah tersengat listrik ribuan volt. Arya menatap kerumunan warga desa, lalu suaranya yang berat, jernih, dan penuh otoritas menggema melalui ribuan watt pengeras suara, membungkam bisik-bisik yang tersisa di lapangan itu. 3 tahun lalu, di bawah badai yang sama mengerikannya dengan keputusasaan, seorang pemuda dibuang ke hutan terlarang karena dianggap lebih rendah dari kotoran hewan. Kemarin siang, di tempat yang sama, pria yang sama diinjak kepalanya ke dalam lumpur karena dianggap mengotori pemandangan mata kalian yang haus akan kemewahan. Ucap Arya dengan nada stoik yang sangat dalam, membiarkan setiap kata-katanya menghujam relung jiwa Nyonya Ratna. Ia kemudian menoleh perlahan ke arah ibu tirinya, sebuah senyum tipis yang mematikan tersung ungging di bibirnya. Nyonya Ratna, Anda mengundang pemilik White Dove Capital untuk menyelamatkan bisnis Anda yang sekarat, bukan? Anda berharap mendapatkan tanda tangan dari investor terbesar di negara ini untuk menutup hutang-hutang kotor Anda. Nyonya Ratna mengangguk kaku. Air matanya mulai merusak riasan matanya hingga hitam luntur mengalir di pipi. Iya, Tuan saya mohon. Rintihnya dengan suara yang kini sepenuhnya hancur, kehilangan seluruh keangkuhan yang biasanya ia tunjukkan. Maka selamat, Nyonya. Doa Anda terjawab, sahut Arya, suaranya naik 1 oktav, sangat menggelegar hingga membuat burung-burung di sekitar lapangan beterbangan karena terkejut. Saya adalah pemilik tunggal White Dove Capital. Saya adalah orang yang Anda tunggu untuk menyetorkan triliunan rupiah ke rekening Anda. Namun, ada satu hal yang lupa Anda perhitungkan dalam rencana bisnis Anda yang licik. Arya merogoh saku jasnya, mengeluarkan sebuah map hitam elegan dan membantingnya ke atas meja peresmian di depan Nyonya Ratna hingga debu-debu beterbangan. Di dalam map itu bukan kontrak investasi, melainkan surat pernyataan kebangkrutan total grup Ratna dan dokumen sita jaminan atas seluruh aset yang Anda miliki, termasuk rumah mewah yang Anda banggakan dan setiap inci perhiasan yang saat ini melekat di tubuh sombong Anda. Dion yang sedari tadi terdiam, tiba-tiba histeris dan mencoba menerjang ke arah Arya. Kau bohong. Kau pasti menipu. Kau hanya babu. Kau tidak mungkin punya uang sebanyak itu. Raung Dion dengan wajah merah padam. Namun sebelum ia sempat menyentuh ujung jas Arya, 4 orang pengawal berseragam taktis yang keluar dari helikopter langsung meringkusnya. Tubuh gempal Dion ditekan ke lantai panggung dengan sangat keras. Persis seperti posisi Arya saat diinjak kepalanya kemarin siang di aspal jalanan. Lepaskan aku. Mama, lakukan sesuatu. Dia hanya pemulung sampah. Nyonya Ratna jatuh berlutut di depan kaki Arya. Tangannya yang gemetar mencoba meraih ujung celana Arya, namun Arya mundur selangkah, menolak disentuh oleh tangan yang pernah melukainya. Arya, maafkan Mama. Nak, Mama hilaf. Mama hanya ingin kamu menjadi pria yang kuat. Isak Nyonya Ratna dengan ratapan yang memilukan di depan ribuan pasang mata warga desa. Keangkuhan sang penguasa real estate itu kini hancur lebur, menyisakan seorang wanita parubaya yang malang dan ketakutan akan kemiskinan yang sudah di depan mata. Tolong jangan ambil semuanya, beri kami kesempatan. Mama bersumpah akan mencuci kakimu setiap hari. Arya menatap ke bawah, memandangi ibu tirinya yang kini bersujud di kakinya yang bersih dari noda. Hatinya tidak bergetar oleh rasa iba, karena ia masih bisa merasakan perihnya luka cambuk di punggungnya dan pahitnya rasa sabun di lidahnya saat ia dipaksa makan dari lantai dapur. Kesempatan itu sudah mati bersama dengan nuranimu 3 tahun lalu, Nyonya. Balas Arya dingin, suaranya setajam mata pedang. Anda menyebut saya babu rendahan. Anda menyebut saya lintah bau comberan. Sekarang, lihatlah ke sekelilingmu. Seluruh warga desa yang kau hina sebagai orang kecil sedang menonton kejatuhanmu. Kau tidak sedang kehilangan hartamu, Nyonya. Kau sedang membayar hutang karma kepada alam semesta. Arya kemudian memberi isyarat kepada pihak kepolisian dan tim kurator ban yang sudah menunggu di bawah panggung. Bawa mereka pergi. Segel semua asetnya. Dan pastikan Nyonya Ratna serta putranya keluar dari area ini hanya dengan pakaian yang mereka kenakan saat ini, tanpa satupun perhiasan emas atau jam tangan mewah. Karena barang-barang itu dibeli dengan uang ayahku yang mereka rampas secara ilegal. Seketika,
Suasana lapangan meledak oleh sorak-sorai warga desa yang merasa keadilan akhirnya ditegakkan. Nyonya Ratna berteriak histeris saat petugas mulai melepas paksa kalung berlian dan gelang emasnya di atas panggung. Ia meronta, menangis, dan meratap, namun tak ada satupun warga yang membantu. Mereka semua hanya menatap dengan kepuasan batin yang mendalam. Arya berdiri diam di tepi panggung, menatap ke langit biru di mana seekor merpati putih tampak melintas sesaat di balik gumpalan awan. Ia menarik napas panjang, merasakan beban berat di pundaknya selama bertahun-tahun akhirnya terangkat. Ia telah membuktikan bahwa roda kehidupan tidak pernah macet. Ia hanya menunggu momentum yang tepat untuk melumat siapapun yang berani sombong di atas penderitaan orang lain. Angin sore di desa itu bertiup dengan kelembutan yang berbeda, seolah membawa aroma pembebasan dari belenggu penindasan yang telah berlangsung bertahun-tahun. Di atas panggung yang kini telah dikosongkan dari hiruk-pikuk pesta peresmian yang gagal, Arya berdiri sendirian, menatap matahari terbenam yang memancarkan warna jingga keemasan yang megah. Di bawah sana, pemandangan sungguh kontras dan tragis. Nyonya Ratna dan Dion, yang hanya beberapa jam lalu berdiri dengan keangkuhan setinggi langit, kini digiring keluar melewati gerbang perumahan elit mereka oleh petugas keamanan. Mereka tidak lagi mengenakan sutra atau perhiasan. Nyonya Ratna hanya memakai daster kain yang ia gunakan di balik gaun emasnya, tanpa alas kaki, sementara Dion terus meratap sembari memegangi celana kainnya yang melorot karena ikat pinggang bermereknya telah disita sebagai barang bukti. Arya, kau tidak bisa melakukan ini. Aku ini ibumu, jerit Nyonya Ratna dari kejauhan, suaranya parau dan pecah, menggema di antara rumah-rumah mewah yang kini bukan lagi miliknya. Ia mencoba berbalik, namun petugas dengan tegas mendorongnya maju. Kau akan dikutuk karena durhaka pada orang tua. Arya hanya diam, memandangi sosok-sosok kecil yang perlahan menghilang di tikungan jalan desa itu dengan sorot mata yang teduh namun tanpa penyesalan. Di dalam benaknya, ia teringat setiap kali ia harus merangkak di lantai dapur untuk memungut sisa makanan yang dibuang Dion ke atas cairan pel. Ia teringat dinginnya hutan terlarang yang nyaris merenggut nyawanya. Keadilan bukanlah kutukan, Nyonya. Keadilan adalah cermin dari apa yang telah kau tanam sendiri, bisik Arya lirih, suaranya ditelan oleh desir angin sore. Ia memutar tubuhnya, memberikan isyarat kepada asisten pribadinya untuk memanggil seseorang yang sangat istimewa bagi hidupnya. Tak lama kemudian, sebuah mobil Bentley hitam yang sangat mewah berhenti di depan panggung. Pintu belakang terbuka, dan seorang kakek tua berjubah abu-abu sederhana melangkah keluar dengan langkah yang sangat tenang dan berwibawa. Kakek Ranu, sang penjaga merpati putih, menatap sekelilingnya dengan senyum yang tidak berubah sejak malam badai itu, senyum yang melampaui segala kemewahan duniawi. Arya segera turun dari panggung, mengabaikan karpet merah dan protokol keamanan, lalu membungkuk sangat dalam di hadapan kakek tersebut. Seluruh warga desa yang masih tersisa di lapangan tertegun melihat sang miliarder baru itu, memberikan penghormatan setinggi itu kepada seorang pertapa dari hutan. Kek, tempat ini sekarang adalah milik Anda. Aku telah membangun sebuah yayasan konservasi hutan dan panti asuhan di atas tanah ini, dan aku ingin Anda yang memimpinnya, ucap Arya dengan nada suara yang penuh rasa hormat dan getaran emosi. Ia menggenggam tangan kakek Ranu yang kasar dan berkeriput, tangan yang dulu memberinya ramuan herbal saat ia sekarat. Kemewahan ini tidak ada artinya tanpa ketulusan yang Anda ajarkan padaku. Mulai hari ini, tidak akan ada lagi orang miskin di desa ini yang akan dibiarkan kelaparan atau diusir karena kesombongan penguasa. Kakek Ranu mengelus pundak Arya dengan lembut. Matanya yang bijak menatap lurus ke dalam jiwa Arya. Engkau telah melewati ujian api, Arya. Berlian yang kau genggam bukan berasal dari bulu burung itu, melainkan dari kemurnian hatimu saat kau memeluknya di tengah badai es. Ingatlah, kekayaan adalah ujian yang lebih berat daripada kemiskinan. Jangan biarkan mahkota ini membuatmu lupa pada rasa dingin yang pernah kau rasakan di punggungmu. Pesan kakek Ranu dengan suara yang menenangkan, membuat Arya meneteskan air mata haru. Kali ini bukan air mata penderitaan, melainkan air mata syukur yang murni. Beberapa hari kemudian, keadilan benar-benar mencapai puncaknya. Nyonya Ratna dan Dion dilaporkan terpaksa tinggal di sebuah gubuk reot di pinggiran kota, bekerja sebagai buruh cuci dan pengangkut barang di pasar untuk sekadar bertahan hidup. Warga sering melihat Dion yang dulu sombong, kini harus memikul berkarung-karung beras dengan punggung yang bungkuk, sementara Nyonya Ratna yang dulu tak mau menyentuh debu, kini tangannya pecah-pecah karena deterjen murah. Mereka merasakan setiap inci penderitaan yang dulu mereka berikan kepada Arya, namun kali ini tanpa keajaiban merpati,
melainkan hanya dengan kenyataan pahit dari hasil perbuatan mereka sendiri. Di sisi lain, desa itu berubah menjadi desa paling makmur di provinsi tersebut. Arya mengubah bekas rumah mewahnya menjadi sekolah gratis dan balai pelatihan kerja. Ia sering terlihat duduk di taman belakang, tempat ia dulu dicambuk. Namun kini ia duduk bersama anak-anak yatim piatu, membacakan cerita tentang harapan. Setiap sore, seekor merpati putih dengan bulu seputih salju selalu terlihat hinggap di bahunya, seolah sedang menjaga sang raja yang tak pernah lupa menjadi manusia. Arya berdiri di balkon panti asuhan, menatap langit luas yang kini terasa begitu damai. Ia menyentuh pin berlian di kerahnya, merasakan kehangatan magis yang masih terpancar dari sana. Ia telah membuktikan kepada dunia bahwa roda kehidupan memang berputar, dan bagi mereka yang berjalan dengan kaki yang tetap berpijak di bumi meskipun kepala mereka sudah menyentuh awan, semesta akan selalu memberikan pelukan hangatnya. Drama kehidupannya yang penuh luka kini telah menutup bab terakhirnya dengan tinta emas keadilan yang tak akan pernah luntur oleh waktu.